Baginda Kaisar naik takhta berkat keluarga Mahesa. Mengapa Baginda tega memperlakukanku begini? Justru karena itulah. Kau harus mati. Ibu Suri adalah bibimu. Mahapatih adalah ayahmu. Jenderal Kavaleri Agung adalah kakak kandungmu. Kini kau mengandung anak Baginda, putra mahkota di masa depan. Apakah sudah dijadwalkan oleh keluarga Mahesa, takhta dan negeri ini? Masihkah milik Wiratana? Atau sudah jadi milik Mahesa? Kakak, hamba akan menggantikanmu menjadi permaisuri. Pergilah dengan tenang. Hai pengawal, antarkan permaisuri ke perjalanan terakhirnya. Rati, pertempuran ini menang besar, musuh terbunuh 100.000. Dengan kemenangan ini, setidaknya kerajaan Aruna akan damai 10 tahun. Sungguh patut disyukuri. Yang mulia Pangeran Adhikara, mengapa tak patuhi perintah hamba, nekat maju ke medan perang? Jika ada celaka, hamba jenderal bagaimana harus mempertanggungjawabkannya pada Baginda Kaisar dan Ibu Suri? Jenderal, pangeranku khawatir pada jenderal, mengejar 800 li untuk membantu. Tetapi jenderal malah tak ucapkan terima kasih, justru menyalahkan pangeran. Aku pangeran justru suka mendengar Jenderal Kavaleri Agung memarahiku. Jangan banyak omong. Katanya yang mulia Pangeran Adhikara tak mendekati perempuan, suka pada pria di kemah militer. Tampaknya desas-desus itu benar. Omong kosong. Aku pangeran tentu suka wanita. Tapi wanita jelita mudah didapat, sahabat sejati sulit dicari. Kau tahu. Jenderal, kau gagah berwibawa. Andai kau perempuan, pasti cantik tiada tara. Aku pangeran pasti menjadikanmu permaisuri pangeran. Omong kosong. Jenderal ini, mana mungkin seorang wanita? Oh ya, jenderal dengan permaisuri, sepertinya kembar laki-laki dan perempuan. Kembar pasti mirip wajahnya. Kalau pangeran ingin melihat wujud feminin jenderal, tunggu pulang menang perang, lihat permaisuri pasti tahu. Kurang ajar. Permaisuri adalah kakanda beta. Tak boleh dinodai. Lapor. Jenderal, dari ibu datang. Surat keluarga yang sangat mendesak. Apa? Permaisuri mangkat. Jenderal, surat bilang permaisuri bunuh diri. Jangan gegabah. Pulang diam-diam itu kejahatan berat. Bohong. Keluarga Mahesa kami, mana mungkin lemah sampai bunuh diri? Takut mati, mingkir ke kemah. Dah! Berani, kau siapa? Berani masuk balai rung persemayaman malam hari? Hamba bawahan hormat, Jenderal Kavaleri Agung. Aku lihat adikku untuk terakhir kali. Jangan beritahu siapapun, termasuk Baginda Kaisar. Hamba bawahan paham. Nona besar akhirnya datang. Nona kedua mati sangat tragis. Buka petinya. Aku periksa jenazah sendiri. Adi. Pasti sakit sekali. Jenderal, almarhumah permaisuri, disiksa cambuk kejam, lalu dicekik sampai mati, dan digantung untuk disamarkan sebagai bunuh diri. Apa? Tenang, Jenderal. Jenderal. Tenanglah, Jenderal. Tabahkan hati, Jenderal. Adikku seorang permaisuri. Siapa berani celakai dia? Intan, kau dayang pribadinya. Katakan, siapa pembunuhnya?
Saat itu hamba didorong ke danau, tapi selamat. Meski tak tahu pelakunya, tapi pasti Selir Arum. Selir Arum mengincar posisi permaisuri nona kedua. Kini nona kedua juga mengandung keturunan takhta. Pasti Selir Arum cemburu, jadi dia bunuh nona kedua. Apa? Adikku hamil? Ampun, Jenderal. Hamba tak sengaja menutupi. Saat masih hidup, permaisuri memang hamil 2 bulan. Jika tak balas dendam ini, aku Rati Mahesa bersumpah akan membalas. Permaisuri mangkat, Beta sangat berduka. Namun posisi permaisuri kosong, tak baik bagi takhta dan negara. Selir Arum lembut dan berbudi, anggun dan santun. Diangkat menjadi permaisuri, teladan agung negeri. Upacara pengangkatan permaisuri akan diadakan nanti. Baginda sangat bijaksana. Hamba bersyukur atas anugerah Baginda. Upacara duka mendiang permaisuri belum usai. Sudah buru-buru mengangkat permaisuri baru. Bukankah ini tidak sesuai adat? Dulu Baginda bersandar pada keluarga Mahesa, baru bisa naik takhta. Kini habis manis sepah dibuang, terlalu tak tahu kasih dan budi. Putri hamba baru saja wafat, Baginda sudah tak sabar mengangkat permaisuri baru. Apakah Baginda menganggap keluarga Mahesa tak punya orang lagi? Yang Mulia Mahapati, mendiang permaisuri Mahesa bunuh diri. Karena dia mengkhianati negeri dan Baginda lebih dulu. Yang Mulia gagal mendidik anak, masih berani di sini menyalahkan Baginda? Kurang ajar. Aku Mahapati negarawan 3 masa, sedang membicarakan urusan negara dengan Baginda. Mana boleh kau seorang selir kecil menyelah? Bagas Mahesa, kau berani sekali. Kakanda, keluarga Mahesa sekeluarga setia dan gagah, mengangkat permaisuri baru dengan gegabah seperti ini. Dikhawatirkan akan kehilangan dukungan rakyat. Harap Kakanda pikirkan baik-baik. Harap Baginda pikirkan baik-baik. Cukup, mendiang permaisuri Mahesa semasa hidup sangat mencintaiku. Jika dia masih hidup, pasti tak ingin melihat Beta bersedih karenanya. Beta kini di upacara pemakamannya mengangkat permaisuri baru, justru agar dia bisa tenang di alam baka. Arga Wiratana, lelaki tak setia. Raraku mencintaimu dengan cinta tulus. Mahapati, Beta sudah putuskan. Sebaiknya Yang Mulia Mahapati, jaga kesehatan sendiri saja. Jangan sampai terlalu sedih dan merenggut nyawa tua ini. Raja Lalim, kau ini Raja Lalim yang lupa budi. Beta bertekad angkat Selir Arum jadi permaisuri. Masih ada yang berani menentang? Beta menentang. Hantu, hantu. Kirana Mahesa, mayat hidup, mayat hidup. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? permaisuri, dia benar-benar mirip sekali dengan Jenderal Kavaleri Agung. Kenapa bisa begini? Tidak. Dia adalah Rati. Baginda Kaisar, hamba belum mati. Buruk sekali ingin menguburkan hamba. Tidak mungkin. Permaisuri sudah bunuh diri. Kau bukan dia. Baginda, hamba adalah permaisuri. Lagi mengandung keturunan takhta. Mana mungkin tega bunuh diri? Pasti Baginda terlalu gembira sampai pusing, sehingga sesaat tak mengenali hamba. Adikku Selir Arum, kita berdua 3 tahun melayani Baginda. Harusnya kau kenal Beta. Aku tak sakiti kau. Pergi, minggir. Mengapa sakiti aku? Mengapa kau berkata begitu? Beta sebelumnya tiba-tiba pingsan saat tidur. Untung ditolong tabib Sakti Saputra. Nyaris selamat. Tapi anakku tak terselamatkan. Setelah sadar banyak hal tak kuingat lagi. Pernahkah kau lakukan hal hina yang sakiti Beta? Tidak, aku tak. Bukan aku. Tidak. Permaisuri selalu lemah. Wajahmu mungkin sama dengan permaisuri, tapi karaktermu beda total. Kau manusia atau hantu? Cepat, lihat dia punya bayangan. Hantu tak punya bayangan. Permaisuri benar hidup kembali. Tak mungkin. Permaisuri dicekik kain putih. Aku lihat sendiri, dia tak mungkin masih hidup. Oh? Beta dicekik kain putih? Bukannya kalian bilang Beta bunuh diri? Bukannya kalian bilang Beta bunuh diri? Kain putih hukuman mati. Ternyata permaisuri tak bunuh diri. Ada yang ingin membunuhnya. Yang untung, dialah pembunuhnya. Kulihat Selir Arumlah pelakunya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Selir Arum sudah ketakutan. Makanya bicara ngawur. Hah,
panas. Tak bisa ditunda lagi. Harus segera redakan amarah para menteri. Permaisuri benar. Dia hanya pingsan dan mati suri. Kini hidup kembali. Itu berkah bagi negeri. Pengawal, bunuh tabib dan petugas otopsi. Sekarang juga... Baik, Kini Baginda percaya hamba adalah permaisuri? Lihat siapa lagi yang berani meragukan identitas permaisuri? Hamba Hormat pada Yang Mulia Permaisuri. Semoga Yang Mulia Permaisuri diberkati langit. Rati, kenapa kau ambil risiko begitu besar? Kau gantikan Rara jadi permaisuri. Jika terbongkar, ini tipu Baginda, kejahatan yang memusnahkan keluarga. Adikku mati menyedihkan. Aku harus ungkap siapa pembunuhnya. Jika tidak, aku takkan rela mati. Sejak kecil kau memang begini. Sudah begini, terima saja keadaan ini. Anakku, Kaisar tak punya nurani. Pertarungan di istana lebih berbahaya dari medan perang. Kau harus sangat berhati-hati. Tenang, ayah. Anak bisa atasi. 300.000 prajurit ganas saja bisa aku taklukkan. Sekelompok wanita istana yang cemburu dan iri hati, apa yang perlu ditakutkan? Ingat, keluarga Mahesa selalu jadi sandaranmu. Jika ada bahaya, kirim kabar segera pada ayah. Kau sebenarnya siapa? Beta tentu permaisuri. Yang Mulia Pangeran Adhikara tadi juga ada di Balerung. Baru sebentar. Sudah lupa? Kau bisa tipu orang lain, tapi tak bisa tipu aku. Kakak kandung permaisuri dengan aku pangeran adalah saudara sehidup semati. Aku pangeran hanya perlu tanya, bisa ungkap identitasmu. Saudara sehidup semati? Katanya orang-orang, Yang Mulia Pangeran Adhikara suka pada pria. Apakah Yang Mulia tertarik pada kakak hamba? Apa omonganmu? Mana mungkin aku suka pria? Berarti suka wanita dong? Sekarang pangeran pada beta, begitu lancang. Jangan-jangan Yang Mulia suka pada beta? Aku, Yang Mulia berani sekali. Beta ini permaisuri Kakanda. Pikirkan baik-baik sebelum mendatangi beta. Yang Mulia suka pada beta. Atau pada kakak beta. omong kosong. Bagaimana mungkin aku suka padamu? Hanya khawatir kau mengacaukan istana dalam dan membahayakan kerajaan. Jaga dirimu baik-baik. Yang Mulia, apa yang kita lakukan selanjutnya? Ke istana permaisuri. Mulai hari ini, beta akan menggunakan hukum militer untuk memimpin seluruh istana dalam. Apa yang ditoko-toko? Tidak tahukah Yang Mulia Selir Arum sedang beristirahat? Kurang ajar. Yang Mulia Permaisuri kembali. Cepat buka pintu dan sambut dengan berlutut. Ternyata permaisuri. Kembali ke istana apa? Jangan-jangan permaisuri benar-benar hilang ingatan. Sampai lupa siapa pemilik istana permaisuri ini? Istana Permaisuri selalu menjadi istana pribadi Permaisuri. Pemilik istana Permaisuri ini tetaplah Yang Mulia Permaisuri. permaisuri? Cuma pajangan. Suruh dia tinggal di istana permaisuri. Layakkah dia? Beta tak layak. Benar. Yang Mulia Permaisuri. Hamba kasih menasihati Yang Mulia, jaga tata krama sedikit, agar tak membuat Yang Mulia Selir Arum murka. Kalau tidak, Yang Mulia akan menghukummu. Disuruh berlutut berjam-jam lamanya. Kalian kurang ajar. Hahaha. Permaisuri Agung, pemimpin seluruh istana dalam. Ternyata bahkan istana pribadinya sendiri direbut lagi oleh Selir Arum. Tak kusangka adik di istana ini menjalani hidup yang gelap gulita begini. Aturan istana ini memang istimewa, tapi sudah waktunya diubah. Masih ada apa lagi yang hendak kau katakan? Hamba tahu salah. Apa yang hendak kau lakukan? Permaisuri hendak membunuh para pengawal. Para pengawal. Beta di garis depan perbatasan menaklukkan kota dan benteng. Berani-beraninya kalian menghalangi? Kirana Mahesa, kau gila apa? Kurang ajar. Nama permaisuri, bolehkah budak hina sepertimu menyebutnya? Permaisuri lagi, lalu apa? Beta didukung Baginda Kaisar. Siapa yang disukai Baginda? Dialah permaisuri sejati. Inilah aturan yang ditetapkan Baginda untuk istana dalam. Oh, benarkah? Kau disokong Baginda
Tak heran kau berani melampaui tata adat terang-terangan, memakai mahkota permaisuri, mengenakan jubah permaisuri. Apakah ini juga aturan Baginda Kaisar? Permaisuri dulu lemah tak berdaya, selalu pasrah menanggung hinaan, mengalah demi keselamatan. Kenapa hari ini tiba-tiba seperti orang lain? Betul. Aturan Baginda Kaisar, itulah aturan istana dalam. Mulai hari ini, aturan beta adalah aturan istana ini. Kamu manis. Berani menyentuh beta? Tunggu Baginda Kaisar datang, nanti kuhukum kau. Dulu beta berlapang dada pada orang lain. Selalu merendah dan mengalah. Tak disangka malah diganti dengan aturan istana yang rusak, melampaui tata adat jadi kebiasaan. Mulai hari ini, beta akan gunakan aturan militer untuk menata aturan istana. Lestari, aturan istana pasal 7. Aturan istana pasal 7. Selir melampaui tata adat, apa mulutnya 50 kali. Tahan dia. Kalian mau apa? Sakit? Kirana Mahesa. Kamu berani memukulku? Hentikan! Baginda Kaisar, selamatkan hamba. Permaisuri yang manis ini ingin memukul hamba sampai mati. Baginda harus membela hamba. Baginda Kaisar, Permaisuri. Selir Arum diangkat sendiri oleh beta menjadi selir agung. Kenapa kau begitu kejam? Bahkan menyalahgunakan hukuman pribadi di istana? Kau masih menghormati beta dan Ibu Suri? Hara, kau adalah permaisuri. Membawa pedang dan senjata begini tidak pantas sama sekali. Kau tahu dosamu? Ibu Suri, Raja Agung menata negeri dengan tata krama. Istana dalam tak teratur, maka pemerintahan pun goyah. Selir Arum berani melawan atasannya, memakai mahkota dan jubah permaisuri. Itu kejahatan penghinaan besar. Hamba sekedar memberi pelajaran kecil. Oh? Benarkah ada hal ini? Kaisar, beta sakit menahun, tak urus istana dalam. Selir Arum melampaui batas begitu rupa. Kau tahukah? jangan dengarkan ucapan permaisuri. Sejak masuk istana, permaisuri selalu lemah dan sakit. Karena itu Baginda baru memerintahkan hamba membantu mengurus istana dalam. Hamba pakai mahkota dan jubah permaisuri, hanya untuk menegakkan wibawa. Benarkah? Berarti kejahatan melampaui batasmu itu semua karena Baginda membiarkan? Kurang ajar! Selir Arum berbuat begitu, semua untuk membantumu. Kau tak tahu terima kasih, malah ingin mencelakakannya. Kau ini benar-benar berani sejak mengeluarkan kelending. Membantuku? Dia merebut hak permaisuri, menguasai istana dalam sendirian. Baginda bilang itu membantuku. Dia pakai mahkota permaisuri, kenakan jubah permaisuri, Baginda juga bilang itu membantuku. Kini dia terang-terangan merebut istana permaisuri, stempel permaisuri pun diambilnya. Apakah itu juga untuk membantuku? Apa? Selir Arum berani merebut istana permaisuri? Kalau begitu, permaisuri sekarang tinggal di mana? Ibu Suri, istana permaisuri. Diambil alih Selir Arum selama 2 tahun. Hamba terpaksa tinggal di pavilion pengasingan. Apa? Pavilion pengasingan? Tempat bagi selir yang berdosa. Ibu Suri, sebagai putri sah keluarga Mahesa, walau bergelar permaisuri, tak pernah merasakan kemuliaannya. Jika Baginda sayang pada Selir Arum, copot gelarku dan angkat dia, hamba sungguh tak tahan dihina. Kumohon, Ibu Suri, belalah hamba. Aduh, kau menderita, Rara. Wanita ini, cara-caraku pun dia tiru. Beta kira Rara terlalu lembut untuk memimpin istana dalam. Kekhawatiran beta sia-sia. Kaisar, kau dengar sendiri, Selir Arum tak tahu aturan, bawahan melawan atasan. Masih bisa ditolerir, tak ada batasnya. Pengawal, hukum Selir Arum 30 pukulan sebagai peringatan. Aduh, Yang Mulia, tolong aku Yang Mulia. Ibu Suri, Selir Arum sudah tahu salah. Maafkan dia kali ini. Tidak, hari ini dia melampaui permaisuri. Besok bukankah orang tua sepertiku ini tak dihiraukan? Laksanakan. Tolong aku Yang Mulia, tolong. Setelah melewati cobaan ini, hamba anak banyak berpikir, istana dalam tak stabil, maka pemerintahan pun tak tenang. Alasan pasukan di barak militer begitu disiplin, karena aturan militernya ketat. Jadi hamba anak gabungkan hukum militer dan revisi aturan istana baru. Silakan Ibu Suri tinjau. Gunakan aturan militer untuk mengatur istana. Bagus. Bagus sekali. Kini istana dalam kacau dan kotor. Memang harus ditertibkan. Kemari, umumkan ke seluruh istana dalam. Aturan baru langsung berlaku. Baik. Apa, atur istana pakai aturan militer? Itu angan-angan kosong.
Kau tak punya wibawa, bagaimana memimpin istana? Baginda Kaisar benar. Mengurus istana dalam memang perlu tegakkan wibawa. Baginda memanjakan selir arum, bawahan melawan atasan. Menurut aturan baru, seharusnya dihukum 20 cambukan. Ibu Suri, hamba mohon Baginda Kaisar jadi teladan bagi istana untuk tegakkan aturan baru. Apa? Siapa berani menghukum beta? Istana dalam tak tertata, negara pun tak tertata. Kaisar seharusnya bersama selir arum, sama-sama menerima hukuman. Baru bisa menggentarkan hati seluruh istana dalam. Tidak boleh. Menghukum kaisar, itu tak pantas. Budak anjing. Siapa berani menghukum beta? Mereka tentu tak berani. Baginda bersalah. Sepatutnya Ibu Suri yang menghukum. Tapi, pukul anak sakit di hati ibu. Menurut hamba, biarkan hamba gantikan Ibu Suri. Cuma pura-pura saja. Bagaimana mungkin hamba tega melukai Baginda? Ibu Suri? Jangan. Hamba mengaku salah, cukup kan? Rara selemah tanpa tenaga? Biarkan dia melampiaskan amarah. Permaisuri benar. Sejak naik takhta, Kaisar selalu semaunya sendiri. Memang perlu ada yang mendisiplinkanmu. Beta juga lelah. Biarkan Permaisuri gantikan beta menghukum. Ibu Suri, Permaisuri, kau takkan sungguh pukul beta kan? Baginda, Anda Kaisar. Mana mungkin hamba tega pukul sungguhan, tapi cuma pura-pura saja. Permaisuri selalu lemah lembut. Cintanya pada beta tulus. Pasti dia takkan pukul sungguhan. Baik, pukullah pelan. Dasar lacur. Kau berani pukul sungguhan? Cuma pura-pura. Jeritan Baginda, pura-puranya mirip sekali. Teriak lagi kalau berani. Ah. 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 Perempuan kejam. Beta bunuh kau. Ah. Ah. Permaisuri yang kejam itu berani benar memukul beta. 20 cambukan. Suatu hari beta akan bunuh dia dengan tangan sendiri. Kau tak perhatikan? Permaisuri sekarang berbeda jauh dari dulu. Sifatnya juga berubah total, seperti orang lain. Kau curiga? Dia benar-benar penipu? Aturan istana baru Permaisuri dibuat berdasarkan hukum militer. Dan di sampingnya, tiba-tiba ada 2 orang baru. Dayang bernama Lestari, dan tabib militer Marga Saputra. Keduanya berasal dari pasukan Gerbang Kencana Ungu. Gerbang Kencana Ungu. Jaga kakak kandung Permaisuri, Jenderal Kavaleri Agung, Gerbang Kencana Ungu. Benar. Di ibu kota sudah lama beredar kabar, Jenderal Kavaleri Agung Ratih Mahesa sebenarnya perempuan. Keluarga Mahesa tak punya putra. Ratih Mahesa menyamar jadi pria untuk menggantikan ayahnya perang. Dan lagi, dia kembar dengan Permaisuri. Maksudmu, Permaisuri yang asli sudah lama mati? Yang di istana ini, sebenarnya Jenderal Kavaleri Agung Ratih Mahesa yang menyamar? Pengawal. Baginda Kaisar. Kau segera pergi, selidiki langsung ke markas. Pastikan kau lihat sendiri, Jenderal Kavaleri Agung. Beta ingin tahu, Permaisuri ini asli atau palsu. Baik. Permaisuri itu mengandalkan dukungan Ibu Suri Kaisar. Berani menghina dan menganiaya beta. Beta tak sabar lagi untuk mencabiknya sampai berkeping-keping. Jika Baginda ingin balas dendam, itu bukan hal sulit. Hamba punya cara. Pasti bisa membawa si perempuan hina itu ke liang kubur. Cara apa? Bagus. Lakukan begitu. Nanti, bahkan Ibu Suri Kaisar pun tak bisa melindunginya. Lihat orang-orang itu, tidak seperti dari istana. Mereka ke istana Permaisuri untuk apa? Yang mulia, Anda mengatur istana dengan aturan militer. Hanya dalam beberapa hari. Seluruh istana dalam hormat dan takut pada Anda. Bahkan Ibu Suri Kaisar sering memuji Anda. Benar. Sekarang para selir di istana akhirnya tahu siapa tuannya yang sebenarnya. Andai tahu istana dalam begitu kejam. Dulu seharusnya aku tidak mengizinkan adik masuk istana. Sekarang, meski seluruh istana hormat dan takut padaku, pasti ada juga yang menganggapku juri dalam mata. Kita harus berhati-hati ekstra. Bau apa ini?
Bahaya, nikas beracun. Beta adalah permaisuri. Beraninya kau? Lebih baik mati di bawah bunga peoni daripada hidup tanpa cinta. Yang mulia secantik bidadari. Hamba tak akan sungkan-sungkan. Hahaha. Hahaha. Baginda Kaisar, di Istana Permaisuri sudah berhasil. Baik, selir kesayanganku. Ikut beta ke Istana Permaisuri tangkap pasangan gelap. Baginda, mengapa terburu-buru begitu? Lebih baik laporkan dulu ke Ibu Suri dan ajak beliau bersama. Kau memang punya akal. Ayo, berangkat ke Istana Ibu Suri. Beta akan menjemput Ibu Suri sendiri. Kakanda, kau baik-baik saja? Yang mulia Pangeran Adhikara. Aku kepanasan. Bahaya? Ini dupa pemabuk akal. Ibu Suri, permaisuri mencemari istana dalam dengan zina. Kalau bukan karena ada yang melihat langsung, hamba pun sulit mempercayainya. Diam! Menangkap selingkuh harus berdua. Sebelum melihat dengan mata kepala sendiri, jangan ada yang sembarangan bicara. Ibu benar sekali. Sekarang pasangan zina itu masih diranjang. Kita lihat langsung saja. Jangan. Kakanda, kita tak boleh begini. Aku bukan permaisuri kakandamu. Aku Rati. Tolong aku. Ibu, dengarkan. Anak tak berbohong, kan? Hamba memberi hormat pada Baginda Kaisar dan Ibu Suri. Bagaimana bisa begini? Di mana? Di mana? Lestari. Cepat bangun. Yang mulia, Ada yang menjebak beta. Lestari, kosongkan tempat ini sekarang. Intan, cepat dandani beta. Baginda dan adik selir Arum sedang mencari apa? Permaisuri? Ada yang melaporkan kau mengotori istana dalam dan berzina. Kau tahu dosamu? Baginda, hamba malam ini terus menyalin kitab suci. Tak lihat siapapun, jangan fitnah hamba. Ampun Baginda. Yang mulia permaisuri, dayang hamba lihat kau memanggil pria asing. Mereka pasti belum jauh. Berani kau izinkan hamba menggeledah? Siapa kau berani menggeledah istana permaisuri? Baginda, Kurang ajar. Pengawal, geledah istana. Kalau ketahuan, kau tak bisa mengelak lagi. Berhenti. Siapa berani? Ibu Suri, kenapa masih lindungi perempuan ini? Kaisar, lihat baik-baik apa yang permaisuri lakukan. Ini kitab bakti. Ibu Suri, sebentar lagi hari ulang tahunmu. Dengar ibu kurang sehat, hamba campur darah dengan tinta, salin kitab bakti untuk mendoakanmu. Semoga Ibu Suri panjang umur dan berkah. Anakku, sungguh berbakti kau, hati yang mulia. Ibu Suri, jangan tertipu dia. Pasti ada pria di istana permaisuri. Cepat geledah istana. Diam! Beberapa hari lagi adalah hari ulang tahun beta. Tak satu pun dari kalian mengingatnya. Hanya permaisuri yang berbakti sampai larut malam masih menyalin kitab bakti.
Kalian malah menuduhnya. Mau menggeledah istananya? Kau diracuni rayuan apa? Oleh Selir Arum sampai tak percaya pada permaisurimu sendiri? Yang mulia Ibu Suri, Yang mulia permaisuri mencampur tinta dengan darah untuk menyalin kitab bakti. Ingin berbakti untuk Baginda, tapi malah disalahpahami. Sungguh malang nasib yang mulia. Lestari, Baginda juga dipengaruhi orang jahat. Bagaimana mungkin Beta menyalahkan Baginda? Rara, kau telah menderita. Kaisar, cepat minta maaf pada permaisuri. Ibu Suri, Beta. Baik. Permaisuri, Beta salah. Mohon maafkan Beta. Baginda hanya tertutup mata. Hamba mana berani menyalahkan. Tapi, Beta baru saja menetapkan aturan istana, lalu ada yang melampaui tata adat dan memfitnah. Kalau tidak dihukum tegas, nanti aturan istana. Jadi cuma pajangan. Benar juga. Sampaikan titahku, Selir Arum dari keluarga Pranata, karena disayang jadi sewenang-wenang, berulang kali buat masalah. Cabut gelar Selir Arum, turunkan jadi selir rendah. Tunjangan dipotong separuh. Para pelayan dikurangi. Salin aturan istana 100 kali, pindah ke Balai Wangi, merenung dalam kamar. Ibu Suri sudah pergi, aman untuk sementara. Apa yang mulia pikirkan? Oh, tidak apa Intan. Oh ya, Intan. Kau bawa Pangeran Adikara kemana? Dibuang di Taman Kekaisaran. Apa? Beta harus lihat. Sungguh membuatku naik darah. Hampir saja dapat bukti kesalahan permaisuri. Kesempatan ini terbuang percuma. Baginda, jangan terburu-buru. Banyak kesempatan untuk menyingkirkan perempuan itu. Rupanya mereka ingin menjebak permaisuri. Ampun Baginda Kaisar, hamba jenderal telah menyelidiki diam-diam di gerbang kencana ungu. Jenderal Kavaleri Agung selalu menghindar. Tapi, hamba dapat sesuatu dari pasukan. Silakan Baginda lihat. Ini lukisan Jenderal Kavaleri Agung. Bagus, tepat seperti dugaanku. Komandan Darmawan, perintah Jenderal Kavaleri Agung segera kembali ke ibu kota. 7 hari lagi hadiri pesta ulang tahun Ibu Suri. Baik. Rati Mahesa. Kali ini, siapa lagi yang bisa selamatkanmu? Kakanda memanggil mendesak Jenderal Kavaleri Agung kembali ke ibu kota. Apa maksudnya? Yang mulia permaisuri. Pangeran, kenapa jadi gila sejak pagi? Beta adalah permaisuri. Kenapa kau begitu kurang ajar? Tadi malam, apa aku dan kau? Jangan bicara sembarangan. Beta adalah permaisuri Kakanda. Pangeran bermalam di sini, di Taman Kekaisaran. Jangan-jangan kau mimpi berahi? Mimpi berahi? Permaisuri Kakanda, tahu adik bermimpi berahi? Beta tak peduli mimpi apa. Istana dalam tak boleh diinapi pria luar. Lebih baik pangeran, segera keluar dari istana. Permaisuri, mohon tunggu. Permaisuri? Kenapa aku selalu punya perasaan aneh padanya? Jangan-jangan dia tidak boleh. Aku harus segera kembali ke gerbang kencana ungu. Pangeran, kenapa Anda kembali begitu cepat? Di mana Jenderal Kavaleri Agung? Aku mau temui dia. Pangeran. Jenderal Kavaleri Agung akhir-akhir ini, entah kenapa jadi aneh, tak mau temui siapapun. Sudah lama sekali, aku tak lihat dia. Buruk. Ternyata firasatku benar. Ikut aku. Ada perintah dari jenderal. Tak boleh ada yang masuk. Silakan pangeran kembali. Berani sekali. Berani kalian halangi pangeran? Ampun pangeran. Hamba jenderal menjalankan perintah militer jika membiarkan pangeran masuk, kecuali penggal kepala hamba. Kalian, aku pangeran dan jenderal kalian, adalah saudara sehidup semati. Baginda sudah tahu, Jenderal Kavaleri Agung meninggalkan pos tanpa izin. Sekarang selain aku pangeran, tak ada yang bisa selamatkan dia. Benarkah kalian ingin menyebabkan kematiannya? Apa? Titah Baginda tiba. Jenderal Kavaleri Agung Rati Mahesa. Terimalah titah.
Ananda memberi salam pada Ibu Suri. Semoga Ibu Suri sehat dan panjang umur. Abadi dalam damai. Permaisuri tak usah belelah-lelah. Cepat duduklah di samping beta. Baginda hari ini bilang ke beta, kakangmu, Jenderal Kavaleri Agung, menang di gerbang Kencana Ungu. Musuh terbunuh 100.000. Benar, Jenderal Kavaleri Agung sungguh, Dewi Perang tiada tara. Baginda punya jenderal hebat begini. Langit sungguh memberkati Aruna. Beta sengaja suruh orang tunda laporan kemenangan. Tujuannya untuk momen ini. Terlalu dipuji Ibu Suri dan Baginda. Kemenangan besar kakang ini, semua berkat para prajurit. Dia cuma melakukan tugasnya saja. Permaisuri. Kalau beta tak salah ingat, Jenderal Kavaleri Agung sampai sekarang belum menikah. Sekarang hari ulang tahun Ibu Suri. Perbatasan menang besar, sungguh dua kebahagiaan sekaligus. Beta sudah buru-buru panggil Jenderal Kavaleri Agung masuk istana memberi selamat. Beta mau di pesta ulang tahun, menikahkan Jenderal Kavaleri Agung. Ibu Suri setuju? Baik. Bagus. Apa? Baginda memanggil Jenderal Kavaleri Agung masuk istana memberi selamat? Baginda beberapa hari lalu terima surat dari kakak hamba. Meski menang di gerbang Kencana Ungu, tapi kakak luka parah. Dia mungkin tak bisa datang. Oh. Jenderal Kavaleri Agung terluka parah. Ya. Tapi setelah dirawat dengan teliti, sudah tidak apa-apa lagi. Hanya perlu waktu untuk pulih. Urusan pernikahan bisa dibicarakan nanti. Kakak jangan menolak. Hamba hormat pada Baginda Kaisar Ibu Suri Kaisar. Selir kesayanganku tak usah belelah-lelah. Terima kasih Baginda. Hamba baru dapat sebuah lukisan Jenderal Kavaleri Agung. Bisa diperlihatkan dulu pada Nona bangsawan ibu kota untuk membantu memilih calon nyonya untuk jenderal. Nanti saat jenderal sembuh dan kembali, tepat bisa langsung dinikahkan. Selir Arum keliru. Ini bukan Jenderal Kavaleri Agung, tapi jelas Permaisuri. Permaisuri, memang keturunan keluarga jenderal. Sangat gagah dan menawan. Sikapnya sama sekali tak kalah dari pria. Benar, busana perang permaisuri ini memang punya sedikit sikap seorang jenderal. Permaisuri adalah ibu negara. Jenderal Kavaleri Agung, juga pahlawan kerajaan Aruna. Beraninya kau main-main sampai salah lukis wajah. Ampun Baginda, hamba tak bersalah. Ini memang wajah Jenderal Kavaleri Agung sendiri. Apa? Jenderal Kavaleri Agung ternyata mirip sekali dengan Yang Mulia Permaisuri. Tak mungkin. Bagaimana bisa? Jenderal Kavaleri Agung, seorang wanita. Mahapati, kau ayah Permaisuri dan Jenderal Kavaleri Agung, katakan pada beta, ini Jenderal Kavaleri Agung. Atau Permaisuri? Ini memang anak hamba, Jenderal Kavaleri Agung, Rati Mahesa. Wah, sungguh mirip sekali. Anak seperti Jenderal Kavaleri Agunglah idaman. Beruntung sekali Yang Mulia Mahapati. Yang Mulia Ibu Suri, hamba rasa Jenderal Kavaleri Agung berjasa besar. Wajahnya mirip Permaisuri. Pria hebat seperti ini pantas dinikahkan dengan nona bangsawan. Yang sempurna, baru pantas. Baginda Kaisar, adakah calon yang cocok untuk dinikahkan? Ibu Suri, Jenderal Kavaleri Agung. Kan kakak Permaisuri, juga putra Mahapati. Beta rasa sebaiknya tanya dulu, Permaisuri dan Mahapati, baru tepat. Hamba berterima kasih atas nama anak hamba, Yang Mulia Ibu Suri Kaisar. Namun negeri belum stabil. Anak hamba, Jenderal Kavaleri Agung, yang memimpin seluruh pasukan, sudah seharusnya mengutamakan negara. Hari ini perayaan Ibu Suri Kaisar Baginda. Ibu Surilah yang utama. Hamba rasa, janganlah tamu merebut tuan rumah dengan membahas pernikahan kakang. Apakah Yang Mulia Permaisuri tak ingin membahasnya, atau tak berani membahasnya? Apa maksud Selir Arum? Maksud hamba adalah, Anda bukan Permaisuri yang sebenarnya, melainkan Jenderal Kavaleri Agung yang menyamar. Permaisuri adalah Jenderal Kavaleri Agung. Yang menyamar, lalu kemana Permaisuri yang asli? Oh, jangan-jangan Permaisuri memang bunuh diri? Keluarga Mahesa tak rela melepas kemuliaan jabatan Permaisuri. Makanya menyuruh Jenderal Kavaleri Agung menyamar. Diam semua. Selir Arum katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Ampun Baginda Kaisar, Ibu Suri Kaisar. Hamba hendak melaporkan, Jenderal Kavaleri Agung menyamar sebagai pria untuk mencari jasa dan nama. Kemudian menyamar sebagai mendiang Permaisuri, menipu Baginda. Hamba mohon agar keluarga Mahesa dimusnahkan 9 garis keluarganya. Selir Arum, apa kau tahu? Apa yang kau ucapkan? Keluarga Mahesa mana bisa? Kau fitnah begitu? Jika tak ada bukti, beta takkan memaafkanmu. Yang hamba katakan, semua yang hadir bisa bersaksi. Mendiang Permaisuri, wafat bunuh diri sebulan lalu. Hamba dan Baginda Kaisar menyaksikan sendiri. Tapi di pemakaman, dia hidup kembali tanpa sebab. Ini jelas keluarga Mahesa ingin menipu. Menggunakan Jenderal Kavaleri Agung sebagai pengganti Permaisuri, mengincar takhta Aruna. Permaisuri hidup kembali memang mencurigakan. Mungkinkah dia benar diganti Jenderal Kavaleri Agung? Jika benar begitu, ambisi keluarga Mahesa sudah jelas sekali.
Beta dulu pingsan bukan mati. Para menteri adalah saksinya. Saat itu adik Selir Arum dan Baginda ada di sana. Kenapa saat itu kau tak katakan? Itu karena keluargaku turun-temurun setia, ayah dan kakak untuk Aruna, berjasa besar di perang. Mana bisa perempuan sepertimu memfitnah begitu? Keluarga Mahesa memang berjasa, tapi beta tak pernah mengabaikan. Tapi kau menyamar sebagai mendiang permaisuri, menipu Baginda, dosa tak terampuni. Masih berani membantah? Ampun Baginda Kaisar. Ini fitnah Selir Arum. Mohon Baginda Kaisar memeriksa dengan adil. Seluruh keluarga hamba tua menjamin, ucapan permaisuri sama sekali tidak dusta. Kalian berdua, ayah dan anak ini benar-benar tak akan menyerah sebelum melihat peti mati. Baiklah kalau begitu. Beta akan buktikan hingga kalian mati dengan jelas. Para pengawal, panggil Jenderal Kavaleri Agung menghadap. Panggil Jenderal Kavaleri Agung menghadap. Ini tidak mungkin. Aku sudah mengatur segalanya dengan rapi. Gerbang Kencana Ungu. Hormat pada Baginda Kaisar Ibu Suri. Semoga Ibu Suri berkah seluas samudra dan umur sepanjang langit. Siapa dia? Bangunlah. Cepat bangun. Apa yang terjadi? Bukankah kau bilang Jenderal Kavaleri Agung adalah permaisuri? Hamba juga tidak tahu. Pasti ada tipu muslihat di sini. Pangeran Adikara, orang di sampingmu ini. Benarkah Jenderal Kavaleri Agung? Tentu. Hamba sudah sering bertempur bahu-membahu dengannya. Mana mungkin palsu? Ini pertama kalinya Jenderal Kavaleri Agung menghadap. Mengapa memakai topeng? Dalam pertempuran terakhir, wajah hamba jenderal terluka, khawatir mengganggu kehadiran Baginda. Karena itu memakai topeng. Mohon maaf Baginda. Luka, kurasa hatimu tak tenang. Yang Mulia Selir Arum, Jenderal besar di perbatasan, menorehkan jasa perang gemilang, belum diberi penghargaan. Ucapanmu seperti ini bisa membuat prajurit di perbatasan kecewa. Pangeran Adikara, beta tahu kau dan Jenderal besar sangat akrab. Tapi jika demi menutupinya, kau membalik hitam jadi putih, jangan salahkan beta. Tak peduli kasih saudara. Kakanda bicara apa? Setiap kata hamba benar. Berani menipu Baginda? Jika kau bilang dia adalah Jenderal Kavaleri Agung, suruh dia lepas topengnya. Benar atau palsu, kita langsung tahu. Kakakku sudah bilang, dia terluka di medan perang. Haruskah dia buka lukanya? Di depan semua menteri? Mau mempermalukannya lagi? Tidak berani lepas, berarti takut ketahuan. Ini ada lukisan Jenderal Kavaleri Agung. Kalian pakai orang palsu untuk menggantikan nama, mau mengelabui semua orang. Mimpi kalian. Permaisuri kelihatannya agak takut ketahuan. Benar, Selir Arum begitu yakin. Justru membuat orang merasa lebih bisa dipercaya. Mahapati, kau negarawan 3 masa? Juga kakak sepupu Beta. Beta tanya, yang berdiri di sana, apakah Jenderal Kavaleri Agung sendiri? Ampun Ibu Suri, dia memang anak hamba, Rate. Bagus, keluarga Mahesa, sekeluarga setia dan gagah. Beta percaya padamu. Tunggu! Ucapan saja tak cukup jadi bukti. Ibu Suri jangan sampai dibohongi mereka sekeluarga. Kaisar, jangan lupa, bagaimana kau naik takhta? Di Balairung ini, semua adalah tulang punggung dan sanak saudaramu. Ibu Suri, beta tentu tahu. Justru karena itu, identitas Jenderal Kavaleri Agung harus lebih dipastikan. Baginda Kaisar, benarkah Baginda tak mau beri muka sedikit pun pada keluarga Mahesa? Diam kau! Hari ini beta pasti akan ungkap wajah aslimu. Kakanda, Kau juga diam! Tidak buka berarti membangkang titah. Itu juga hukuman mati. Kalau begitu, Jenderal, bukalah topengmu. Hamba jenderal patuh pada titah. Ini tak mungkin. Dia benar-benar Jenderal Kavaleri Agung. Memang mirip sekali dengan Yang Mulia Permaisuri. Sungguh menakjubkan Bak Dewa. Tak disangka Jenderal Kavaleri Agung lebih gagah perkasa dibanding di lukisan. Kita semua salah sangka padanya. Titah Baginda tiba. Jenderal Kavaleri Agung, terima titah. Jenderal Kavaleri Agung. Luka parah, tak bisa temui tamu. Hamba Jenderal terima titah untuknya. Kurang ajar. Baginda perintahkan khusus, titah harus disampaikan langsung ke tangan Jenderal Kavaleri Agung. Di mana dia? Aku harus bacakan titah di hadapannya. Komandan Darmawan, tenanglah dulu. Kami akan segera panggil Jenderal Kavaleri Agung. apa yang kau omongkan?
Jenderal Kavaleri Agung jelas tidak ada di kemah. Mau panggil dari mana? Tenang Yang Mulia. Lihat siapa dia. Dia. Bagaimana mungkin? Yang Mulia, ini Nona Permata. Dulu Yang Mulia pernah bilang, kalau ada perempuan, wajahnya mirip Jenderal Kavaleri Agung, Yang Mulia akan menikahinya. Nona Permata ini mirip sekali dengan jenderal itu. Hamba sengaja mencari dan membawanya untuk dipersembahkan pada Yang Mulia. Sayangnya dia lemah, tidak bisa ilmu bela diri. Kalau tidak sungguh seperti salinan hidup sang jenderal. Bagus. Langit memang menolongku. Yang Mulia Selir Arum, wajah jenderal ini dengan gambar di tanganmu, apa ada bedanya? Yang Mulia Selir Arum baru saja bersumpah dengan yakin menuduh anak hamba. Sekarang, kenapa diam? Ini, Selir Arum, kau memfitnah Kakang Beta. Dosa apa yang atas kau terima? ampun Yang Mulia Permaisuri, Jenderal Kavaleri Agung. Berjasa besar di medan perang, hamba hanya takut ada penipu yang menyamar jadi asli. Bukan berniat jahat. Selir Arum. Biasanya kau ceroboh, sudahlah. Tapi sekarang urusan sepenting ini, mana bisa ditebak sembarangan. Tanpa bukti. Ampun Baginda Kaisar. Hamba tidak sengaja. Nanti pasti lebih berhati-hati. Sudahlah. Hari ini perayaan ulang tahun Ibu Suri. Untuk sementara tak kuhitung denganmu. Setelah perayaan ini, Beta akan menghukummu berat. Permaisuri? Bagaimana pendapat Permaisuri? Selir Arum memfitnah saat hamba dan Kakang. Baginda bahkan tak mau memeriksa dengan saksama. Buru-buru menghukum hamba dan Kakang. Tapi kini bukti Selir Arum memfitnah sudah jelas. Baginda malah menghindari inti masalah hanya dengan beberapa kata. Ingin meredakan perkara. Rada, Baginda benar. Hari ini hari ulang tahun Ibu Suri. Lebih baik urus nanti saja. Sudah. Karena ini cuma salah paham. Berhenti sampai di sini. Hidangkan anggur. Sambut Jenderal Kavaleri Agung. Terima kasih Ibu Suri. Tidak. Jenderal Kavaleri Agung Sakti Mandraguna. Masa iya mudah didorong dayang? Hati-hati, Jenderal. Ampun Jenderal. Hamba tidak sengaja. Cepat pergi. Baik. Ibu Sri, pakaian Kakang basah. Izinkan hamba bawa dia ke balai samping, ganti pakaian bersih. Oh, syukurlah. Pergilah. Katanya Jenderal Kavaleri tak terkalahkan di dunia. Sepanjang perjalanan, ada kejanggalan. Baginda Kaisar, saat Jenderal Kavaleri Agung pulang, naik kuda di barak, ia terjatuh. Sepanjang jalan naik kereta, sepertinya ia tak bisa berkuda. Baru saja hamba lihat berdiri tergoyah, tak seperti ahli bela diri. Tak bisa berkuda? Hah, benar dugaanku. Jenderal Kavaleri Agung ini pasti palsu. Baginda, bagaimana kalau Komandan Darmawan adu tanding di depan umum? Jika ia palsu, bisa dibongkar di sana? Baginda tenang. Hamba Jenderal pasti bisa membunuhnya. Permaisuri, kali ini mana mungkin kau lolos? Beta selalu dengar, Jenderal Kavaleri Agung sangat gagah. Kebetulan hari ini pesta Ibu Suri. Bagaimana kalau Jenderal dan Komandan adu silat untuk hiburan? Agar para menteri bisa melihat kehebatannya. Apa? Yang Mulia Selir Arum, luka hamba belum sembuh, tak bisa memperagakan jurus pedang. Cukup saling tunjuk aja. Ini bukan perang. Jenderal Kavaleri Agung, jangan-jangan takut. Baginda Kaisar, hamba bawahan sangat kagum pada Jenderal sejak lama. Jika bisa adu kepandaian dengan Jenderal, hamba takkan menyesal. Jenderal Kavaleri Agung memang masih terluka. Lagi pula ini pesta ulang tahun Ibu Suri. Tak pantas adu pedang. Pangeran Adhikara benar. Hari ini kan pesta Ibu Suri. Kalau adu silat, ganggu kesehatan Ibu Suri. Bukan salah anak hamba. Pangeran dan Mahapati khawatir berlebihan. Ini cuma adu kepandaian. Jenderal Kavaleri Agung dan Komandan Darmawan, dua-duanya jago. Pasti tahu batas. Kakak salah. Orang sehebat apapun, bisa saja salah. Baginda Kaisar, pedang tak bermata. Mohon batalkan titah. Jangan-jangan Jenderal takut ilmunya belum matang, kalah memalukan, atau dia bukan
Jenderal Kavaleri Agung. Selir Arum. Kenapa bicara begitu lagi? Rati, adu silatlah dengan komandan, ramaikan suasana. Cukup sampai di sini. Beta juga ingin lihat jurusmu. Baik. Hamba Jenderal, patuh pada titah. Baginda Kaisar, karena ini adu kepandaian. Jika hamba Jenderal menang, bolehkah minta hadiah? Apa yang kau inginkan? Selir Arum terus meragukan jati diri hamba, berkali-kali menghasut hubungan dengan Baginda Kaisar. Jika hamba Jenderal menang, harap Baginda menghukum berat Selir Arum dan beri hamba keadilan. Kau. Baik. Komandan Darmawan, apa yang kau inginkan? Baginda Kaisar, Jenderal Kavaleri Agung yang memimpin 300.000 pasukan utara, kalau kalah dari hamba Jenderal, berarti namanya cuma kosong. Hamba Jenderal berharap bisa menggantikan posisi Jenderal Kavaleri Agung. Berani sekali. Kau cuma komandan pengawal kecil, berani mengincar jabatan. Jenderal Kavaleri Agung. Kenapa? Jangan-jangan Jenderal Kavaleri Agung takut? Apa yang perlu ditakuti? Hamba Jenderal terima tantangan? Jangan main-main. Kau tak bisa ilmu bela diri, sama sekali kan lawan Komandan Darmawan. Kalau begitu, mari kita mulai. Baik, hahaha. Memang pantas komandan pengawal. Bahkan Jenderal Kavaleri Agung terdesak juga. Sepertinya Jenderal Kavaleri Agung mungkin kalah. Sungguh disayangkan, baru saja menang perang, langsung dicabut wewenang militernya. Selesai sudah. Kali ini pasti mati. Jenderal Kavaleri Agung, tadi aku cuma main-main bersamamu. Serangan berikutnya ini baru akan mengambil nyawamu. Matilah. Bagaimana mungkin? Tenaganya kok seperti 1000 kali beratnya? Ini tak mungkin. Bukankah dia tak bisa silat? Kau kalah. Kau dari tadi sengaja menyembunyikan kemampuan? Sengaja buatku meremehkanmu, lalu manfaatkan kesempatan untuk mengalahkanku? Licik. Di tengah ribuan pasukan pun aku bisa mengambil kepala panglima musuh. Jika di medan perang, satu jurus saja cukup untuk mencabut nyawamu. Bersyukurlah, hari ini pesta ulang tahun, bukan medan perang. Hamba rakyat jelata, laras permata, memberi hormat pada Jenderal. Nona Permata, tak usah banyak sopan. Ampun, Jenderal. Keadaan sangat mendesak. Pangeran Adhikara tak sempat memberitahu Yang Mulia. Jadi beliau menyuruh hamba, untuk sementara, menggantikan identitas Yang Mulia. Ikut pesta ulang tahun. Nona tak perlu menyalahkan diri. Aku malah harus berterima kasih atas bantuanmu. Nona, cepatlah berganti pakaian. Baginda Kaisar selalu penuh curiga. Nanti mungkin tetap tak bisa menghindari kesulitan. Kau pakai bangsawan, permaisuri lalu keluar. Nanti sedikit bicara. Sisanya aku yang tangani. Baik. Hamba Jenderal menang. Bukankah Baginda harus menepati janji tadi? Tak berguna. Memalukan muka beta. Jenderal Kavaleri Agung, ini jelas-jelas curang. Baginda, hasil pertarungan ini tak bisa dianggap sah. Paling-paling imbang. Selir Arum. Semua mata menyaksikan. Kau mau ingkar janji? Kau mau ingkar janji? Pangeran Adhikara, Jenderal Kavaleri Agung sendiri telah mengaku menyembunyikan kekuatan. Jadi menurut beta, perkataan Selir Arum ada benarnya? Demi keadilan, dinyatakan imbang. Baginda jelas-jelas mau melindungi Selir Arum. Baginda selalu memanjakan Selir Arum. Jenderal Kavaleri Agung sungguh malang. Berhadapan dengan Selir Arum, kini jerih payahnya mendapat jasa perang mungkin jadi batal. Baginda, hamba bukan tak mau kalah. Sedikit terhina pun tak apa. Tapi Baginda terlalu berat sebelah pada Selir Arum. Jika hal ini sampai ke perbatasan di telinga para prajurit, bisa membuat hati prajurit menjadi dingin. Kau mengancam beta? Hamba Jenderal tak berani. Baginda Kaisar, kalah ya kalah. Tak boleh ingkar janji. Lagi pula, Jenderal Kavaleri Agung gagah perkasa, ilmu silatnya tinggi, pahlawan kerajaan Aruna. Kalah darinya bukan aib. Umumkan titah Ibu Suri. Selir Arum berkali-kali melawan atasan, tak mau insaf. Turunkan jadi Selir Adi, larang keluar dari Balai Wangi, introspeksi 3 bulan. Ibu Suri Kaisar sangat bijaksana. Ibu Suri Kaisar sangat bijaksana. Permaisuri bajingan itu. Muak sendiri padaku sudah keterlaluan. Sekarang malah ada jenderalnya, ikut-ikutan memuakan. Yang Mulia redakan amarah. Setidaknya Baginda Kaisar masih membela Yang Mulia. Pangkatku turun terus.
Baginda membelaku, apa gunanya? Kirana Mahesa brengsek itu tak hanya didukung Ibu Sri Kaisar, tapi juga keluarga Mahesa, pohon besar sebagai sandaran. Jika begini terus, bagaimana aku bisa naik jadi permaisuri? Jika benar 3 bulan, tak jumpa Baginda Kaisar. Baginda pasti sudah melupakan aku. Aku tak boleh pasrah menunggu mati. Ada ide. Sudah, bangunlah. Siapkan air hangat untukku. Baik. Sudah bertahun-tahun kita kenal. Aku sangka kau ternyata perempuan. Dulu aku terpaksa maju perang, menggantikan ayah. Bukan sengaja menyembunyikan jati diriku. Kuharap pangeran memaafkanku. Kita sudah akrab, ngapain sungkan? Kali ini Baginda Kaisar tiba-tiba memanggilmu menghadap. Aku khawatir kau dalam bahaya. Jadi ku cari seseorang yang mirip wajahmu untuk menggantikan posisimu. Untung aku datang tepat waktu. Tapi, kenapa kau harus menyamar sebagai mendiang permaisuri? Aku masuk istana menyamar sebagai permaisuri, bukan untuk kekuasaan. Kemewahan dan kekayaan pun tak kuinginkan. Ini karena adikku tewas mengenaskan di istana. Sebagai kakak sulungnya, aku harus membalaskan dendamnya. Aku akan buat orang yang menyiksanya membayar mahal. Kalau begitu, mendiang permaisuri benar-benar bukan bunuh diri? Anggota keluarga Mahesa mana mungkin sampai bunuh diri? Aku sendiri periksa jenazah adikku. Dia disiksa sampai mati. Sebelum wafat, dia bahkan sedang mengandung 2 bulan. Sungguh kejam. Nanti setelah kutemukan pembunuhnya, pasti akan kucincang. Dia berkeping-keping. Apa? Berani-beraninya ada yang membunuh permaisuri? Adakah yang kau curigai? Istana dijaga pasukan pengawal. Sangat ketat. Di dunia ini, siapa yang bisa membahayakannya? Dan berani melakukannya selain dia? Kau curiga Kakanda dan Selir Arum? Semua di istana tahu. Baginda selalu lebih sayang Selir Arum. Tanpa perintah Baginda, siapa berani bunuh permaisuri? Kematian adikku pasti ada hubungannya dengan Baginda. Hanya saja aku belum punya bukti kuat. Bagaimanapun, lakukan saja semampumu. Aku akan membantumu menstabilkan 300.000 pasukan. Akan kubiarkan siapapun ancam dirimu. Terima kasih atas kebaikan pangeran. Ratih berterima kasih tak terhingga. Setelah balas dendam untuk adikku, baru ku balas budi pangeran. Lupakan soal balas budi di antara kita. Rati, sebenarnya aku ingin tanya. Malam itu, Pangeran, istana banyak mata mengintai. Jangan lama-lama. Sebaiknya pangeran segera pergi. Rati, malam itu, apakah itu mimpi atau bukan? Pangeran. Pangeran, hamba tahu Yang Mulia suka pada Jenderal Kavaleri Agung. Karena dia, Yang Mulia selalu jaga kesucian diri, tidak mendekati perempuan. Bagaimana jika hamba gantikan dia layani Yang Mulia? Laras Permata, aku pangeran peringatkan kau. Lakukan tugasmu. Singkirkan pikiran tak pantas itu. Kalau berani lagi, kau kubunuh. Ampun, Pangeran. Hamba tak berani lagi. Wajahku jelas. Sama persis dengannya. Kenapa dia disukai Pangeran Adhikara? Sementara aku, bahkan tak layak jadi pengganti budaknya? Aku tak terima. Komandan Darmawan, hari ini hari kematian ibuku. Aku tak sengaja mengutuk Baginda. Tolong maafkan hamba. Hamba sungguh tak berani lagi. Dasar brengsek. Secara diam-diam bakar uang arwah di istana adalah kejahatan penghinaan besar. Aturan istana ditentukan permaisuri. Tak ada yang bisa ubah. Nanti kalau kau mati, di alam baka, kalau mau balas dendam, cari saja permaisuri. Berhenti. Berani menghukum mati pengawal istana seenaknya? Komandan Darmawan sungguh berwibawa. Yang Mulia Permaisuri, pengawal ini yang bakar uang arwah di istana dalam melakukan kejahatan penghinaan besar. Hamba jenderal akan penggal kepalanya. Yang Mulia Permaisuri, lebih baik cepat kembali ke istana. Jangan ikut campur. Kurang ajar. Lihat Yang Mulia Permaisuri, berani tak sopan begini? Cepat berlutut, sujud minta maaf. Minta maaf? Aku jalankan aturan istana, salah apa? Benar, tak salah. Komandan Darmawan kan, orang kesayangan Baginda Kaisar. Semua di istana tahu. Yang Mulia Permaisuri, untuk menyenangkan hati Baginda pada komandan kita, sangat memaafkan. Berani, engkau ikut campur. Yang Mulia Permaisuri, masih ada urusan? Kalau tidak, silakan pergi. Jangan ganggu aku urus tugas. Pengawal. Aturan istana pasal 10. Komandan Darmawan melawan atasan, 50 pukulan tongkat. Berani kau? Kenapa? Tidak terima? Komandan Darmawan, pernah dikalahkan kakakku. Bisa hidup sampai sekarang, berkat kakakku. Memberi ampun, tapi Jenderal Kavaleri Agung memberimu nyawa. Aku belum tentu
Ampun Yang Mulia Permaisuri, hamba salah. Kelak jumpa Beta, harus hormat seperti sekarang. Mengerti? Hamba patuh. Yang Mulia Permaisuri, memberimu nyawa. Cepat pergi. Ya, hamba segera pergi. Lihat pakaianmu, mirip pengawal istana. Raka Darmawan, cuma komandan pengawal. Mana berhak membunuhmu, kenapa tak melawan? Yang Mulia Permaisuri, hamba bernama Bimo. Kemarin hari kematian ibu hamba, tapi hamba bertugas tak bisa keluar berziarah. Hanya diam-diam di istana, membakar uang arwah untuk ibu. Lalu ada yang melapor. Hamba ditangkap Komandan Darmawan. Meski begitu, menurut hukum, Raka Darmawan tak berwenang menghukummu. Paling-paling kirim ke biro dalam istana untuk diadili di sana. Yang Mulia Permaisuri, Raka Darmawan mengandalkan jabatannya sebagai komandan pengawal dan disayang Baginda. Memukuli dan memaki bawahan, memeras uang. Jika tak menurut, akan kena balas dendamnya yang gila. Tak ada yang berani melawan. Dia cuman komandan pengawal kecil. Berani sewenang-wenang begini. Bimo, beranikah kau laporkan kejahatannya? Hamba cuma pengawal kecil, tak punya kuasa. Komandan Darmawan diangkat langsung Baginda Kaisar. Mana berani hamba melaporkannya? Kalau Baginda tak peduli, Beta yang urus. Kelak jika Raka Darmawan mengganggumu lagi, kau boleh datang padaku. Beta pasti akan menegakkan keadilan untukmu. Terima kasih Yang Mulia. Bimo, Beta lihat kau juga berbakti. Tapi ada aturan istana, dilarang bakar uang arwah sembarangan. Kelak jika kau ingin menghormati ibumu, kau boleh ke istana permaisuri. Beta izinkan kau di hari kematiannya, membakar dupa dan berdoa. Terima kasih Yang Mulia. Kebaikan Yang Mulia, hamba takkan kulupa seumur hidup. Cukup, Beta sudah lelah. Pulanglah. Yang Mulia, tunggu sebentar. Hamba ada hal penting. Ada apa lagi? Hamba menemukan selir arum sepertinya berhubungan gelap. Apa? Kau punya bukti? Dulu hamba bertugas di Balai Wangi, kediaman selir arum. Hamba perhatikan, setiap selir arum menemani Baginda, lentera di luar gerbang digantung tinggi. Saat Baginda tak datang, lentera digantung rendah. Dan setiap kali lentera digantung rendah, semua pengawal di Balai Wangi akan disuruh pergi. Para pengawal istana berbisik. Berbisik apa? Bisikannya, selir arum berzina dengan pengawal. Kurang ajar. Perkataan hamba, semuanya benar. Di istana semua orang bilang selir arum. Tak pernah hormat pada Yang Mulia. Yang Mulia selamatkan hamba hari ini. Untuk balas budi, hamba berani bicara jujur. Bimo, ini belum terbukti. Jangan cerita ke siapapun. Mengerti? Baik, Jika selir arum ada yang mencurigakan, langsung laporkan. hamba patuh. Selidiki latar belakang selir arum. Cek kebenaran. Perkataan Bimo. Baik. Yang Mulia Permaisuri, Bimo ternyata benar. Dari catatan, Biro Catatan Istana setengah tahun ini, setiap Baginda ke Balai Wangi, lentera selalu digantung tinggi. Sebaliknya, digantung rendah. Selain itu, ada temuan lain. Saat lentera rendah, selir arum suruh pelayan pergi dan cepat istirahat. Hamba tanya, Dayang Balai Wangi. Mereka memang lihat pengawal masuk keluar. Saat Baginda datang, tidak begitu. Dan ternyata, sebelum masuk istana, selir arum pernah bertunangan. Mereka teman sejak kecil. Setelah dia masuk istana, pria itu ikut kerja di sini. Selir arum asal kota Surya. Kau segera selidiki para pengawal istana yang asalnya dari kota Surya. Beta ingin lihat. Baginda Kaisar tahu selir kesayangannya. Mengkhianatinya. Bagaimana perasaannya? Yang Mulia Permaisuri, sebelumnya, hamba disuruh awasi Balai Wangi. Hari ini Baginda sibuk, tak memilih selir. Lentera di Balai Wangi, digantung rendah lagi. Dan, Yang Mulia Selir Arum, seperti biasa menyuruh, semua pelayan pergi. Kau lihat jelas? Sudah pasti benar, malam ini yang akan berzina dengan Selir Arum, pasti datang. Hamba awasi Balai Wangi hari ini, mata tak berkedip sedikit pun. Yang Mulia Selir Arum, tak hanya usir semua orang, juga suruh Dayang panaskan air untuk mandi. Tampaknya dia rindu sekali pada lelaki itu. Kau terus jaga di luar Balai Wangi. Lestari, kau bawa orang kepung Balai Wangi. Ingat, jangan sampai ketahuan. Beta akan tangkap mereka berdua. Baik. Siap. Berhenti. Yang Mulia Permaisuri, Baginda bilang
Beliau tak ingin bertemu. Sebaiknya Yang Mulia, kembali saja. Dari mana datang? Budak hina, berani kau halangi beta? Kurang ajar! Tanpa izin beta, siapa suruhmu masuk? Pergi cepat! Baginda akhir-akhir ini terlalu sibuk urusan negara, hingga mengabaikan selir arum. Bagaimana ini? Permaisuri, kau tengah malam memaksa masuk Balerung Agung. Apakah hanya untuk mengucapkan kata-kata cemburu yang menyindir ini? Kau begitu kurang ajar. Beta akan menghukummu berat. Hukum hamba? Nanti Baginda mungkin harus berterima kasih pada hamba. Baginda sibuk urusan negara, sulit meluangkan waktu. Tidakkah Baginda takut? Selir arum kesepian dan diam-diam melakukan hal memalukan? Omong kosong. Kau gila lagi. Hal memalukan apa yang bisa dilakukan Selir Arum? Sebenarnya, tidak ada yang besar. Hanya berpesta tiap malam dengan pengawal dan mengkhianati Baginda saja. Jika Baginda tidak keberatan, hamba bisa tutup mata untuk hal ini. Apa? Permaisuri? Jangan asal bicara. Mungkin atau tidak. Ikut beta ke Balai Wangi, lihat saja sendiri. Baik, lihat ya, lihat. Jika terbukti kau memfitnah Selir Arum, beta tak akan memaafkanmu. Hormat pada Baginda. Hormat pada Yang Mulia Permaisuri. Bangunlah. Baginda Kaisar, bukankah Baginda bilang hari ini sibuk dengan urusan negara dan tak akan datang? Kenapa? Datang sekarang? Selir arum. Malam dingin sunyi, Baginda tak datang juga. Kau berdandan menggoda. Untuk siapa? Hamba akan beristirahat, tak menyangka kakak dan Baginda datang sekarang. Jadi hanya kenakan luaran. Mohon maaf kakak. Permaisuri, sekarang bagaimana jelaskan? Baginda dan Permaisuri ini, apa hamba berbuat salah hingga kakak marah? Selir arum. Beta lihat lentera luar Balai Wangi ini unik sekali. Dengar-dengar, tiap kali Baginda datang di gantung tinggi. Baginda tak datang di gantung rendah. Jangan-jangan sedang beri sinyal? Yang Mulia Permaisuri, hamba tahu kakak tak suka hamba. Tapi jangan fitnah hamba begitu. Hamba mana tahu cara pelayan gantung lentera? Cukup, Permaisuri. Sudah puas mengacau? Belum. Beta hari ini blokade Balai Wangi. Hari ini hanya boleh masuk, tak boleh keluar. Baginda, tunggu saja pertunjukan bagus. Apa? Permaisuri? Berani kau diam-diam di belakang beta, menggerakkan pengawal istana terlarang, mau memberontak? Baginda Kaisar, hamba pemimpin seluruh istana dalam, kini selir kesayangan Baginda, mencemari istana dalam dengan zina. Tentu saja hamba harus menyikapnya. Kau mencemari istana dalam? Kakak, apa yang kau bicarakan? Baginda begitu menyayangi hamba. Bagaimana mungkin hamba melakukan hal memalukan seperti itu? Ada atau tidak? Nanti akan ketahuan. Beta pasti tidak akan menuduh Selir Arum tanpa bukti. Baik. Permaisuri, kau begitu gegabah. Jika Selir Arum tak berselingkuh, lalu bagaimana? Jika dia tak berselingkuh, hamba rela melepaskan jabatan Permaisuri dan menghukum diri ke istana dingin. Baik. Ini kau yang bilang. Permaisuri, kau begitu yakin? Coba sebutkan. Siapa lelaki gelapku? Sebelum masuk istana, kau punya sesama kampung. Kalian tumbuh besar bersama. Sejak kecil akrab, bahkan pernah bertunangan. Lalu kau haus kemewahan. Masuk istana jadi selir. Dia tak bisa melupakanmu. Lalu datang mengadu nasib. Kini jadi pengawal di sini. Selir Arum. Kebenaran tak bisa selamanya ditutupi. Beta sarankan kau mengaku saja. Apa? Mungkin sebelum masuk istana kau pernah bertunangan, bahkan membawanya ke sini? Sampai kapan Baginda akan terus dibohongi? Baginda Kaisar, mohon keadilan. Hamba benar-benar suci. Masalah pertunangan itu dijodohkan orang tua. Setelah hamba masuk istana, hubungan sudah putus. Ampun Baginda yang mulia. Ada orang berdua hitam berusaha menyusup ke Balai Wangi. Baginda, lelaki zina itu sudah datang sendiri? Bagus dia datang. Biarkan masuk, beta bunuh sendiri. Berani mempermalukan beta? Beta ingin lihat budak anjing mana yang begitu berani. Kalian berdua jaga perempuan hina ini. Kakak begitu yakin kabar itu akurat? Jika ada yang bohong, kakak bisa kehilangan kursi permaisuri. Sia-sia nanti.
Bohongkan kabar perang? Dalam perang, tipu daya itu wajar. Si Bimo itu benar-benar bisa dipercaya? Yang mulia permaisuri. Di antara pengawal istana, yang satu kampung dengan selir arum, sudah ketemu. Siapa? Apa Raka Darmawan? Bukan Raka Darmawan. Adalah Bimo. Apa? Bimo? Sial! Kita dijebak. Arum, aku datang. Kau pasti merindukanku, sampai gila. Sayang, kenapa tak sabar sampai di ranjang? Hari ini kita coba yang seru. Baginda Kaisar? Baginda Kaisar. Hamba sujud Baginda Kaisar. Raka Darmawan. Kau diangkat oleh Beta sendiri sebagai komandan pengawal utama istana. Katakan, kenapa kau muncul di istana selir Beta di tengah malam begini? Baginda, hamba dan Komandan Darmawan benar-benar bersih. Jangan sampai Baginda terhasut orang jahat. Komandan Darmawan sudah mengabdi bertahun-tahun. Dia Baginda sungguh setia. Beta yang tanya dia. Kau berani menyela? Argawiratana, rasanya enak. Dikhianati? Ampun Baginda. Ini salah hamba. Hamba pantas mati. Tak seharusnya mengincar selir arum. Tolong pertimbangkan. Ini pelanggaran pertama hamba. Ampunilah. Nyawa hamba sekali ini. Pelanggaran pertama? Arum, sayang. Kau panggil dia begitu mesra. Lalu bilang ini pertama kali? Kalian anggap Beta bodoh? Baginda, percayalah pada hamba. Hamba benar tak mengkhianati Baginda. Beta tak pernah berlaku buruk padamu. Kenapa kau khianati Beta? Baginda, hamba benar tidak. Wanita! Sampai sekarang masih tak mau mengaku. Pengawal, selir Ari rusak tatanan istana. Masukkan dia ke istana terasing. Beri kain putih untuk mati. Raka Darmawan dan keluarganya dihukum musnah. Keluarga ibunya juga dihancurkan. Lepaskan aku. Hamba memang berselingkuh dengan Raka Darmawan. Lalu kenapa? Hahaha. Kalau bukan kau memaksaku jadi permaisuri pangeran, mana mungkin aku sampai selingkuh. Asal kau ini, perempuan tak tahu malu. Itu semua kau yang paksa. Padahal akulah permaisuri pangeran, tapi kirana Mahesa kau jadikan permaisuri. Aku tinggalkan teman masa kecilku untukmu. Tapi kau beri posisi permaisuri padanya. Sia-sia aku mau membantumu melawan keluarga Mahesa. Masih ingat janjimu? Dulu padaku, kau bilang setelah permaisuri tersingkir. Diam! Beta bunuh kau! Raja Lalim. Aku binasa bersamamu. Kematian adik belum jelas. Jangan biarkan Raja Lalim ini mati begini. Terlalu mudah baginya. Kanda Darmawan. Kanda, kau bagaimana? Yang mulia. Maaf aku tak berguna. Tak bisa membantumu. Dasar kau ini, 3 tahun Beta buat kau, disayang sendiri di istana. Beginikah caramu membalas Beta? Disayang sendiri di istana? Haha. Siapa yang mau? Arga Wiratana, kasih sayangmu tak kuhiraukan. Ku beritahu 3 tahun di istana, tak semenyenangkan semalam, dengan Kanda Darmawan. Perempuan, kau perempuan tak tahu malu. Pengawal, seret dia pergi. Beta akan buat dia hidup tak bisa, mati pun tak boleh. Hahaha. Permaisuri, Beta selalu bersikap buruk padamu. Tak kusangka saat genting, hanya kau yang berani menyelamatkan Beta. Salah Beta dulu, tertipu selir arum. Beta akan memperlakukanmu baik-baik. Terima kasih Baginda, sebab kematian adik belum jelas. Membiarkanmu mati begitu saja, terlalu mudah bagimu.
Kenapa? Yang Mulia Selir Arum sudah pasrah begitu cepat? Sudah kuduga kau akan datang. Dengan sikap pemenang, mengejakku. Baru beginilah, kebahagiaan terbesar balas dendam. Tapi Beta, masih ada satu hal tak paham. Bukankah Bimo kekasih masa kecilmu sejati? Kenapa yang berselingkuh justru Komandan Darmawan? Haha, cinta sejati? Antara manusia, mana ada cinta sejati? Aku masuk istana, meninggalkan Bimo. Siapa sangka dia ngotot ikut ke sini. Lalu dia lihat aku dekat dengan Komandan Darmawan. Dia pun sakit hati, mau melaporkan kami. Makanya aku suruh Komandan Darmawan singkirkan dia. Tak disangka engkau selamatkan dia. Memang karma, hahaha. Benar-benar perempuan kejam. Bimo setia padamu. Kau malah mau bunuh dia. Kirana Mahesa, jangan pura-pura suci. Semua ini kau yang paksa. Kau tak lupa apa-apa. Kau cuma mau lihat aku dan Baginda saling bunuh? Bukan? Selir Arum, bodoh sekali kau. Bagaimana bisa lama di samping Argawiratana? Salah tebak, coba lagi. Tebak apa? Kau mau lihat aku dipermalukan? Mimpi. Kau kira aku yang mau bunuh kau? Kalau keluargamu tak berkuasa, tak ditakuti kaisar, mungkin dia pakai tanganku singkirkanmu. Aku cuma ikut arus. Kenapa hanya kejar aku terus? Maksudmu? Argawiratana bunuh adikku? Adikku, kau bukan permaisuri. Menurutmu? Kau bukan permaisuri. Kau memang bukan permaisuri. Baginda, aku mau temui Baginda. Ah, siapa kau sebenarnya? Bukankah sudah lama kau duga potretku? Kau sendiri yang tunjukkan. Cepat sekali lupa. Kau Jenderal Kavaleri Agung? Tak mungkin. Jika kau Jenderal Kavaleri Agung, lalu siapa orang yang muncul di pesta ulang tahun itu? Di pesta ulang tahun itu, kukira rencanaku akan terbongkar. Tak disangka, Pangeran Adhikara menemukan pengganti yang mirip sekali denganku. Saat adu silat, kuduga siasat kalian. Aku berpura-pura ganti pakaian, lalu menukar baju dengannya. Jadi, yang bertarung dengan Komandan Darmawan sebenarnya adalah kau. Hahaha. Memang pantas Jenderal Kavaleri Agung, berani dan cerdik. Aku benar-benar tak bisa menandingi. Kau begitu berhati kejam, aku juga sama, tak bisa menandingi. Demi posisi permaisuri, kau hasut Argawiratana bunuh adikku. Seharusnya kau sudah duga, akan berakhir begini. Hahaha. Kau pikir tujuan membunuh Kirana Mahesa hanya untuk memperebutkan posisi permaisuri? Apa maksudmu? Haha. Ibu suri dari keluarga Mahesa. Jenderal besar dari keluarga Mahesa. Permaisuri juga dari keluarga Mahesa. Permaisuri lagi hamil anak. Kalau lahir laki-laki, pasti akan dijadikan putra mahkota oleh keluarga Mahesa. Takhta ini milik keluarga Wiratana atau keluarga Mahesa. Kau bilang tujuan kaisar bukan cuma mencopot permaisuri, tapi menjatuhkan seluruh keluargaku Mahesa? Benar. Kau jago strategi perang? Tapi ini saja tak bisa lihat. Hanya bisa ganggu wanita sepertiku. Di hadapan kuasa raja, kau pun cuma bisa tunduk dan takluk. Salah. Siapapun dalangnya, Beta akan minta dia bayar dengan darah. Kau mau bunuh sang naga? Hahaha. Kau bukan lawan kaisar. Dia kejam dan licik tanpa peduli cara. Bahkan mendiang kaisar, mati di tangannya. Kau mau balas dendam padanya? Itu jalan menuju kematian. Keluarga Mahesa pasti akan punah. Hampir mati, kau masih berani kutuk aku? Keluarga Mahesa. Saat ajal mendekat, kata-katanya jadi jujur. Rati Mahesa, ingat ucapanku. Aku tunggu di jalan alam baka. Jangan. Yang Mulia Permaisuri, Anda baik-baik saja? Beta masuk ke dalam jebakan, awalnya hanya ingin mengungkap pembunuh adikku. Tak kusangka, keluarga Mahesa sudah lama dalam bahaya. Kini tak ada jalan mundur. Ayah benar. Pertempuran di istana dalam lebih menakutkan daripada perang. Yang Mulia jangan khawatir. Betapapun berbahaya, hamba akan menjaga di sisi Yang Mulia sampai mati. General. Tabib Sakti Saputra, penyakit apa yang Beta derita? Yang Mulia tenang saja. Ini bukan penyakit. Anda sedang mengandung. Apa? Beta hamil? Bagaimana bisa?
Yang Mulia telah mengandung lebih dari 2 bulan, mual dan muntah, disebabkan kehamilan. Tak perlu diobati. Cukup perhatikan makanan. General, anak ini tak boleh dipertahankan. Jika Baginda Kaisar tahu, akibatnya tak terbayangkan. Beta sudah putuskan. Jangan bocorkan sepatah kata. Baik, Baginda Kaisar datang. Hamba memberi hormat pada Baginda. Permaisuri tak usah sungkan. Kamu berjasa menyelamatkan beta kemarin. Beta pilih sendiri, barang langka dari upeti daerah. Lihatlah. Lihat, suka atau tidak. Yang Baginda berikan, hamba pasti suka. Dulu beta mengabaikanmu. Mulai sekarang beta pasti akan membalasmu. Sampaikan perintah ini. Beta bermalam di Istana Permaisuri malam ini. Biro Catatan Istana mencatat, Baginda sudah berbulan-bulan tidak menemani Permaisuri. Ini kesempatan tepat untuk memberi anak dalam kandungan ini asal-usul yang bersih. Beritahu dapur kekaisaran. Siapkan hidangan kesukaan Baginda. baik. Baginda, ini anggur kemesraan yang hamba siapkan khusus. Cicipilah, katanya bisa membuat suasana lebih mesra. Permaisuri memang berbeda dari dulu. Tapi Permaisuri sekarang lebih menyenangkan. Sudah larut? Mari kita beristirahat. Baginda, kau sudah bangun. Baginda semalam sangat menggairahkan hamba. Pinggang hamba masih pegal. Benarkah? Beta kok sama sekali tidak ingat. Semangat malam tadi, beta tidak ingat. Bagaimana kalau kita ulangi lagi? Jangan main-main, Baginda. Sudah waktunya sidang pagi. Tidak apa? Yang dilaporkan para menteri setiap hari hanyalah masalah usang dan tak penting. Biarkan mereka menunggu. Baginda Kaisar, terlepas dari apakah menteri punya urusan penting atau tidak, Baginda tetap harus hadir sidang tepat waktu. Kalau tidak, jika tersebar kabar, hamba akan dianggap permaisuri pembawa petaka yang mencelakakan negeri dan rakyat, menghalangi Baginda menghadiri sidang. Hamba sungguh tak sanggup menanggung tuduhan ini. Permaisuri berkata benar. Beta yang kurang pertimbangan. Malam nanti, beta akan kembali. Pelayan, bantu Baginda berganti pakaian. Hamba mengantarkan kepergian Baginda. Bawa semua alas tidurnya. Keluar dan bakar. Lestari, kirim surat lewat Merpati ke pasukan. Panggil Pangeran Negara kembali ke kota. Di saat yang sama, segera kirim pesan ke kediaman Mahapati. Beta akan pulang ke kediaman. Ada urusan penting untuk dibahas dengan ayah. Secara rahasia, tutup rapat seluruh kediaman Mahapati. Jangan sampai bocor kabarnya. Baik. Kamu siapa? Rati? Rati? Apa yang terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba pulang? Ayah, hamba sudah selidiki tuntas penyebab kematian adik. Hamba sengaja pulang untuk memberitahu ayah. Oh? Bagaimana sebenarnya? Arga Wiratana adalah dalang kematian adik. Dia tak hanya membunuh adik, tapi juga berencana menghancurkan keluarga Mahesa. Semua ini karena dia takut pada kekuatan keluarga kita. Dia ingin menghabisi klan Mahesa sampai ke akarnya. Apa? Dulu, tanpa dukungan keluarga Mahesa, mana mungkin Arga Wiratana bisa naik takhta? Habis dipakai lalu disingkirkan. Dia sungguh tak tahu balas budi. Aku takkan memberinya kesempatan itu. Akan kusuruh dia membayar segala perbuatannya. Dia harus bayar nyawa adik. Psst. Rati, bagaimana bisa kau ucapkan kata-kata durhaka seperti itu? Keluarga Mahesa kita turun-temurun setia. Bagaimana bisa melakukan pembunuhan raja dan pemberontakan? Membunuh Arga bukan pemberontakan. Kita singkirkan pengkhianat demi negeri. Pemberontak sebenarnya adalah Arga Wiratana sendiri. Rati, perkara ngawur seperti ini jangan diucapkan sembarangan. Ayah, hamba tidak mengada-ada. Saat akan mati Selir Arum, membocorkan rahasia. Mendiang Kaisar diracuni sampai mati oleh Arga Wiratana.
Dia bunuh raja dan rebut takhta, sungguh lebih kejam dari binatang. Apa? Ratih, perkara ini sangat rumit. Sedikit saja keliru, seluruh keluarga Mahesa bisa terjerumus ke jurang kehancuran. Kau harus sangat berhati-hati. Ayah tenang saja. Ananda punya rencana sendiri. Hamba, ada urusan mendesak untuk dilaporkan. Jaya Kusuma. Sudah larut begini, ada urusan apa menemuiku? Baginda Kaisar. Berdasarkan laporan Kasim dari Pavilion Pengasingan, Yang Mulia Permaisuri sebenarnya adalah Jenderal Kavaleri Agung yang menyamar. Kurang ajar! Selir Arum itu memberimu imbalan apa sampai sekarang? Masih memfitnah Permaisuri? Ampun Baginda, jangan murka. Hari Selir Arum bunuh diri. Kasim muda di Pavilion Pengasingan mendengar Permaisuri mengakui dirinya adalah Jenderal Kavaleri Agung. Sungguh benar Baginda. Benarkah? Apa lagi yang dia dengar? Laporkan padaku dengan jujur. Dia mendengar Selir Arum berkata pada Jenderal Kavaleri Agung bahwa Baginda lah yang hendak menumpas keluarga Mahesa. Permaisuri juga berkata, dia akan membunuh sang naga. Dia akan membuat Baginda membayar hutang darah dengan darah. Apa? Dan lagi, menurut laporan mata-mata hamba, malam ini Permaisuri sudah diam-diam keluar istana. Sepertinya menuju kediaman Mahapati. Apa maksudnya? Yang Mulia Permaisuri sudah beristirahat, tidak bisa menerima tamu. Kurang ajar! Berani-beraninya menipuku. Aku dapat kabar. Permaisuri jelas-jelas keluar istana diam-diam, berhubungan dengan keluarga besar istana. Berniat jahat. Baginda, pasti ada yang memfitnah. Minggir dariku! Wanita, kau menipuku dengan kejam. Baginda datang membawa pedang untuk menemui hamba atau menangkap pemberontak. Kau sama sekali bukan Permaisuri. Kau adalah Rati Mahesa. Ingin balas dendam untuk Kirana Mahesa, Beta takkan pernah memberimu kesempatan itu. Rupanya kau juga menempatkan mata-mata di kediaman Mahapati? Kalau begitu, apa yang ingin Baginda lakukan? Mencopotku? Atau membunuhku? Kau, Ayahku adalah Mahapati kerajaan, sedangkan aku adalah Jenderal Kavaleri Agung yang memimpin 300.000 pasukan. Gelar Permaisuri keluargaku Mahesa juga ditunjuk mendiang Kaisar. Beranikah kau mencopotku? Mampukah kau mencopotku? wanita! Beta bunuh kau! Wanita, Baginda tetap sama. Hanya bisa marah tanpa daya, bodoh. pengawal, bunuh wanita ini untuk Beta! Berhenti. Ibu Suri. Ibu Suri. Kaisar, bagaimana bisa kau begitu tak tahu kasih dan budi? Sampai tega membunuh Permaisuri? Apakah begini caranya Beta mengajarimu? Kamu dan rasa malumu? Masuk kemana? Ibu Suri, dia sama sekali bukan Permaisuri. Jangan tertipu olehnya. Omong kosong. Masalah ini sudah terbukti berkali-kali. Mengapa Kaisar masih keras kepala tak sadar salah? Mempercayai fitnah orang jahat? Haruskah kau membuat Beta mati? Beta tak bohong. Beta sendiri yang perintahkan dengan kain putih untuk menghabisi nyawanya. Orang mati takkan hidup lagi. Apa? Kaisar, kau... Baginda Kaisar, akhirnya kau akui sendiri. Permaisuri? Jangan-jangan kau benar-benar bukan Permaisuri? Yang dikatakan Kaisar, semua benar. Betul. Dia sebenarnya Rati Mahesa. Keluarga Mahesa tak punya putra. Dia kuasai angkatan perang di luar dan rebut tahta Permaisuri di dalam. Keluarga Mahesa menipu Baginda, berencana memberontak. Ibu Suri, cepat keluarkan titah. Bunuh perempuan ini. Rara benar-benar tewas? Kau memang Rati. Ya, Bibi. Hamba menggantikan adik masuk istana hanya untuk menyelidiki sebab kematiannya dan beri adik keadilan. Hahaha. Akhirnya kau mengaku juga. Bahkan jika Beta membunuh adikmu, lalu apa? Beta adalah Kaisar, putra langit. Kini kau benar-benar berdiri di pihak lawan Beta. Menurutmu, Ibu Suri, akan pilih aku? Atau pilih kau? Kau diam. Ibu Suri, apa maksudmu ini? Kaisar, ucapan tadi Beta anggap tak mendengar apa-apa. Hal ini jangan dibahas lagi. Ibu Suri, perempuan ini pasukan Permaisuri ingin membunuh Beta. Kau berniat memaafkannya? Bangsat, kau gelap mata hingga Kirana mati tragis. Kini kau mau celakai Rati?
Rati, meski Baginda membuat Rara mati tragis, tapi dia kan dipengaruhi Selir Arum. Kini Selir Arum sudah dihukum. Biarkan berlalu. Keluarga Mahesa dan istana sudah lama menyatu. Mulai sekarang, lupakan semua permusuhan. Kau tetap jadi Permaisuri Aruna, setuju? Arga Wiratana anak kandung Ibu Suri Kaisar. Rupanya dia nekat lindungi dia. Baik. Beta serahkan pada Ibu Suri. Keluarga Mahesa dan istana tak boleh putus sama sekali. Atau negeri akan kacau. Posisi Baginda juga sangat goyah. Beta tak boleh biarkan kekacauan pecah. Beta tak setuju. Diam. Mulai sekarang kau harus perlakukan Rati dengan baik. Kalau berani lagi, Beta tahu kau sakiti dia. Beta bisa angkat Kaisar. Juga bisa copot kau. Ibu Suri masih berat sebelah pada keluarga Mahesa. Di matanya, keluarga asalnya lebih penting dari Beta. Ampun Ibu Suri. Hamba salah. Hamba akan baik pada Permaisuri. Baru seperti itu. Hari ini jangan dibahas lagi. Baginda, Beta juga lelah. Antarkan Beta pulang. Baik. Argaku, dengan caraku hari ini, kau tak puas? Hamba tak berani. Hamba patuh pada Ibu Suri. Beta tentu tahu kesulitanmu. Kau Kaisar, tentu tak ingin keluarga Mahesa terlalu berkuasa. Itu ancam takhtamu. Di hatimu, mungkin salahkan Beta membela keluarga sendiri? Keputusan Ibu Suri. Pasti ada alasannya. Hamba, mana berani salahkan Ibu? Beta harap ucapanmu tulus. Lama di puncak, bisa lupa asal-usul. Keluarga Mahesa setia gagah. Jika Baginda gegabah, negeri akan kacau. Nanti takhtamu bisa tak terjaga. Apakah Beta sebagai Kaisar harus jadi boneka? Argaku, tak ada yang mau kau jadi boneka. Rati unggul sastra dan perang. Dia calon tepat untuk ibu negeri. Asal kalian tinggalkan kebencian, itu berkah negeri. Jika kau paksa dia berontak, itu malah bencana. Hamba ingat nasihat Ibu Suri. Kau paham itu baik. Beta kembali ke istana. Kau juga beristirahatlah. Hamba mengantar Ibu Suri. Ingin menjatuhkan keluarga Mahesa, harus singkirkan Ibu Suri Kaisar dulu. Kalau tidak, akhirnya merusak rencanaku. Ibu Suri, peralatan makan di sini terlihat sangat indah. Bahkan masakannya membuat nafsu makan bertambah. Semua hadiah dari Baginda Kaisar. Sejak berganti peralatan ini, nafsu makan Beta memang jauh membaik. Dikirim khusus oleh Baginda Kaisar. Betul. Baginda Kaisar memang berbakti. Cicipi udang ini. Biro dalam istana mengirimnya pagi tadi. Terima kasih Ibu Suri. Ibu Suri, kenapa? Tabib Sakti Saputra, Tabib Sakti Saputra. Cepat, bantu Ibu Suri Kaisar keranjang. Kenapa Ibu Suri? Ibu Suri Kaisar baik-baik saja? Kenapa tiba-tiba muntah darah dan pingsan? Tabib Sakti Saputra, bagaimana kondisi Ibu Suri Kaisar? Ampun Baginda Kaisar. Yang mulia Permaisuri. Ibu Suri Kaisar keracunan. Itu sebabnya muntah darah dan pingsan. Keracunan? Makanan di istana Ibu Suri Kaisar ditangani khusus. Bagaimana bisa keracunan? Hamba tidak tahu bagaimana ini makanan harian Ibu Suri Kaisar. Bahan terbaik dan setiap hidangan hamba uji dengan jarum perak sama sekali tidak beracun. Syaga! Bawa makanan Ibu Suri hari ini ke sini. Beta akan uji lagi sendiri. Ini sudah kau periksa? Berani-beraninya kau budak licik? Tidak mungkin. Baru saja jelas-jelas. Jangan-jangan. Kau? Apa yang kau omongkan? Kau berani mencurigai Beta? Baginda Kaisar, hari ini selain Yang Mulia Permaisuri, Ibu Suri tak pernah bertemu orang lain. Sebelum disajikan, setiap hidangan sudah diuji, tidak beracun. Mohon Baginda periksa dengan adil. Kau begitu berani membuat Ibu Suri keracunan? Pengawal, Permaisuri durhaka besar, merakuni Ibu Suri. Tanggalkan jubah Permaisurinya. Turunkan jadi rakyat biasa. Bawa ke pavilion malam sunyi. Berikan racun untuk mati. Beta adalah Permaisuri. Siapa berani sentuh Beta? Kurang ajar. Beta adalah putra langit. Kalian berani membangkang titah? Baginda begitu buru-buru menjatuhkan hukuman pada Beta. Sepertinya sudah tahu dari awal. Omong kosong. Kau yang meracuni Ibu Suri. Beta, mana mungkin tahu sebelumnya?
Baginda tentu tahu. Karena racun ini, Baginda sendiri yang taruh untuk membunuh Ibu Suri, lalu tuduh hamba. Ibu Suri adalah ibu Beta. Mana mungkin Beta racun beliau? Apa yang tidak bisa Baginda lakukan? Ibu Suri adalah ibu Baginda. Mendiang Kaisar, juga ayah Baginda. Untuk takhta, Baginda tetap tega membunuh. Permaisuri? Jangan asal bicara di sini. Hamba tidak asal bicara. Cek saja nanti ketahuan. Beta curiga, racun di makanan ini berasal dari peralatan ini. Mohon Tabib Sakti Saputra periksa. Memang ada bau obat. Ambil semangkuk air. Baginda Kaisar, keramik ini adalah yang Baginda kirim khusus ke istana Ibu Suri. Sekarang, apa lagi yang mau Baginda katakan? Anak durhaka. Baginda Kaisar berani mencelakai Beta. Beta adalah ibu kandung Baginda. Benar. Ibu adalah ibu Beta, tapi hati ibu tak pernah di pihak Beta. Dulu ibu memihak Pangeran Adhikara, kini memihak keluarga Mahesa. Padahal Beta juga anak ibu. Kenapa ibu tak bisa memihak Beta sekali saja? Kau, Ibu Suri, bukankah ibu selalu merindukan mendiang ayahanda? Ibu seharusnya berterima kasih pada Beta. Kalian akan segera bersatu kembali. Baginda Kaisar, jangan senang dulu. Rati, buka lemari emas itu. Buka. Ini wasiat mendiang Kaisar. Takhta diwariskan kepada Pangeran Adhikara. Wasiat? Beta sudah tahu, tua bangka itu dari awal sudah curiga pada Beta, sama sekali tak berniat mewariskan takhta pada Beta. Padahal Beta jelas putra sulung sah. Dia malah berniat angkat Pangeran Adhikara jadi kaisar. Itulah sebabnya dia harus mati. Dulu Pangeran Adhikara sedang memimpin pasukan di luar. Kau palsukan titah lalu naik takhta. Beta demi jaga stabilitas. Semula kukira di bawah bimbingan keluarga Mahesa, kau akan jadi raja bijak. Tak disangka. Jangan marah, Bibi. Hati-hati, racunnya merasuk ke jantung. Jadi raja bijak, keluarga Mahesamu menguasai pemerintahan. Selalu menghalangi Beta. Mana mungkin Beta jadi raja bijak? Arga Wiratana, kau hidup mewah dan serakah. 3 tahun berkuasa, hanya tahu menikmati hidup. Bukan ayahku yang topang negara. Kerajaan Aruna kini sudah tercerai-berai. 3 tahun ini bangsa utara 4 kali serang gerbang Kencana Ungu. Bukan aku bertaruh nyawa, pertahankan gerbang Kencana Ungu. Kau sudah jadi raja penghancur negeri. Kau tak tahu terima kasih, malah anggap kami musuh. Masih punya hati nurani? Pria sejati tak boleh picik. Harus tegas dan tegar. Jadi kaisar harus berhati kejam. Keluarga Mahesamu hanyalah batu loncatan untuk takhtaku. Termasuk ibu suriku sendiri. Saat sudah tak berguna, kau tak ada nilainya lagi. Batu loncatan pun jadi batu sandungan. Beta tentu akan tak kenal ampun menyingkirkannya. Arga Wiratana, Kaisar Aruna ini ternyata adalah orang yang berhati busuk. Ini salah Beta. Gagal mendidikmu. Semua ini salah Beta. Jangan berpura-pura di sini. Meski kau dapatkan wasiat mendiang kaisar, lalu apa? Beta sudah perintahkan pasukan pengawal istana mengepung tempat ini. Asal kalian semua kubunuh, siapa yang akan tahu kebenarannya? Pengawal. Rati Mahesa, Beta tahu ilmu silatmu tak tertandingi di dunia. Tapi apa gunanya? Hanya sendiri, dapatkah kau lawan ribuan pasukan pengawal istana? Hahaha. Asal kau mati, baik keluarga Mahesa maupun Pangeran Adhikara, Beta bisa bunuh sesuka hati, bisa musnahkan kapan saja. Arga Wiratana, perbuatan manusia dilihat langit. Kau habiskan kejahatan, pasti akan kena balas. Langit? Beta adalah langit. Permaisuri berniat membunuh Ibu Suri. Tepat dicegah Beta, hukum mati di tempat. Serang. Kepung tempat ini untuk aku pangeran, berlapis-lapis. Yang melawan bunuh tanpa ampun. Baik. Ibu Suri, hamba putra terlambat datang menolong. Ampunkan hamba putra. Pangeran Adhikara? Bagaimana mungkin? Beta jelas sudah blokade gerbang istana. Bagaimana kau masuk? Aku pangeran terima surat dari Rati. Sudah bawa 300.000 pasukan perbatasan. Ditarik kembali ke ibu kota. Pasukan pengawal di luar sudah menyerah.
Kakanda, hentikan kekerasan hatimu. Menyerahlah. Beta tak percaya. Dika. Ibu Suri, ada apa dengan ibu? Ibu Suri Kaisar diracuni Arga Wiratana? Sepertinya sudah tak tertolong. Yang mulia Pangeran Adhikara tabahkan hati. Apa? Bagaimana bisa? Ibu Suri, Dika. Ibu akan segera menemui mendiang ayahandamu. Ini salah ibu dulu, tak bersikeras menobatkanmu sebagai kaisar. Ini takdir ibu. Kelak jadikan Arga Wiratana sebagai pelajaran. Jangan ikuti jalannya. ibu hamba anak ingat. Ibu Suri Kaisar. Kakanda, bagaimana bisa kau begitu tak waras? Dia adalah ibu kandung kita. Lalu kenapa? Hahaha. Keluarga istana tak mengenal kasih darah. Beta jelas anak sulung. Mengapa ayah ibu selalu memihakmu? Beta hanya merebut kembali. Segala yang seharusnya menjadi hak beta. Beta tak salah. Mereka semua pantas mati. Tenangkan dirimu. Dia sudah seperti anjing kalah yang terusir. Membunuhnya akan mengotori tangan kita. Kakanda, kau bunuh ayah dan racuni ibu. Langit bumi takkan menerimamu. Kita ini bersaudara. Lebih baik akhiri hidupmu sendiri. Tidak, Beta adalah putra langit. Beta tak mau mati. Beta tak boleh mati. Sungguh pengecut. Kalau kau tak sanggup melakukannya sendiri, biar orang lain membantumu. Ambilkan kain putih. Tidak, aku kaisar. Kalian tak boleh begini. Tolong, selamatkan aku. Arga Wiratana. Masih ingat bagaimana kau membunuh adikku? Tidak, pangeran. Aku wariskan takhta padamu. Ampuni aku. Ampuni aku. Kakanda, dosamu tak terhitung. Aku bisa memaafkanmu, tapi langit tidak. Rati. Kumohon padamu. Aku tahu salahku. Aku tak seharusnya bunuh Kirana. Ampuni aku. Kumohon, aku benar-benar menyesal. Pengakuan dosamu, sampaikan sendiri di alam baka pada adik kita. Laksanakan. Tidak. Jangan. Adikku, kau lihat? Kakak sudah balas dendam untukmu. Rati, lalu bagaimana kau akan mengakhiri ini? Ini wasiat mendiang kaisar. Beliau sejak dulu menginginkanmu jadi raja. Arga Wiratana merebut takhta dengan membunuh kakakmu. Kini, saatnya umumkan pada dunia. Begitu rupanya. 3 hari lagi, akan diadakan upacara di Balai Rong Agung. Beta, sebagai ibu suri kaisar, angkatmu sebagai raja. Kau tahu isi hatiku. Aku tak ingin jadi kaisar. Hanya ingin hidup berdua selamanya denganmu. Baik. Arga Wiratana kejam dan lalim, bunuh ayah dan ibu, kini bunuh diri karena bersalah. Tapi negeri tak bisa tanpa raja. Beta selaku ibu suri umumkan titah, Yang Mulia Pangeran Adhikara naik takhta. Demikian titah. Wahai Yang Mulia Pangeran Adhikara. Dulu mendiang kaisar pun menghargai Yang Mulia Pangeran Adhikara. Adik naik takhta setelah kakak wafat itu wajar. Memang begitu. Tapi Yang Mulia Pangeran Adhikara lebih suka pada pria. Bagaimana bisa mewarisi takhta? Hamba menolak. Kabarnya Yang Mulia Pangeran Adhikara suka pada pria. Ini tak baik untuk takhta dan negeri Aruna. Demi masa depan negeri, hamba minta pilih raja lain. Ibu Suri, kami mohon pilih raja baru. Tentang aku suka pria, itu hanya kabar burung. Sebenarnya aku sudah lama jatuh hati pada Jenderal Kavaleri Agung. Apa? Jenderal Kavaleri Agung? Kau masih bilang bukan suka pria? Para menteri salah paham. Kakanda Beta, sebenarnya perempuan menyamar jadi pria, bukan pria. Umumkan titah Beta. Jenderal Kavaleri Agung Rati Mahesa. Jasa perang gemilang, lembut bijak dan rajin. Diangkat menjadi permaisuri, teladan agung negeri. Permaisuri? Hamba Jenderal terima titah dan berterima kasih.
Kenapa Laras Permata datang? Jenderal Kavaleri Agung, benar-benar perempuan? Para yang mulia, berkat kepercayaan Ibu Suri Kaisar dan kebaikan yang mulia Pangeran Adhikara, hamba jenderal memang perempuan. Tapi bangsa utara belum ditaklukkan, tak pantas berumah tangga. Kini negeri aman sentosa. Hari ini, saatnya menunjukkan wajah asli hamba. Astaga! Jenderal Kavaleri Agung, benar-benar perempuan dan cantik tiada tara. Pantas Baginda tak mau menikah. Bangsa utara belum ditaklukkan, tak pantas berumah tangga. Jenderal demi negeri, jadi tak menikah. Pangeran Adhikara menunggunya, jadi tak beristri. Sungguh kisah mengharukan. Selamat pada Baginda dan Jenderal. Semoga rukun sampai tua. Hidup Baginda Kaisar. 10.000 tahun. Baginda, situasi sudah jelas. Cepat umumkan titah. Kisah cinta seperti ini pasti akan dikenang sepanjang masa. Baginda, Laras Permata, Beta sudah peringatkan kau, jaga baik-baik posisimu. Kini kau pulang ke ibu kota diam-diam. Hukuman apa yang pantas? ampun yang mulia. Hamba hanya khawatir. Ibu Suri dalam bahaya. Hamba pulang ke ibu kota untuk meringankan beban Baginda dan Ibu Suri. Kini takhta telah stabil. Kau segera tinggalkan ibu kota. Beta jamin hidupmu penuh kemewahan. Mulai sekarang, tanpa perintah Beta, jangan kembali. Jangan usir hamba. Hamba yatim piatu, tak punya siapa-siapa. Sampai bertemu Baginda, baru hamba merasa diperlukan. Asal Baginda tak usir hamba, meski hanya pelayan, hamba rela. Hamba bukan ingin menggantikan siapapun, hanya ingin punya tempat pulang. Mohon Baginda kabulkan. Kau benar-benar tak punya niat mengincar posisi permaisuri? Mana berani hamba? Kehadiran hamba di sidang hanya untuk membuktikan pada Baginda. Kalau begitu, Beta akan carikan jodoh yang baik. Untuk sementara, tinggallah di istana. Terima kasih anugerah Baginda. Hamba menyuguhkan teh hormat untuk Ibu Suri. Semoga Ibu Suri penuh berkah dan damai. Bangunlah. Kalian semua mundur. Beta ingin curhat dengan permaisuri baru. Baik. Katakan apa yang kau inginkan. Yang mulia Ibu Suri Kaisar, hamba sahaya dengar ada kekacauan di istana. Takut Baginda Kaisar dalam bahaya. Karena itu berani datang ke ibu kota. Bukan memohon sesuatu. Benarkah? Ternyata Beta salah sangka padamu. Kalau begitu, kau pada Baginda Kaisar juga sangat mencintai, ya? Hamba tidak berani. Hamba hanya mohon pada yang mulia, biarkan hamba tinggal di istana. Cukup bisa memandang Baginda Kaisar setiap hari. Hamba sudah puas. Usir harimau di pintu depan, datangkan serigala di pintu belakang. Tampaknya, aku benar-benar meremehkan pelayan lemah ini. Kau adalah permaisuri, tentu bisa tinggal di istana. Namun, di sini Beta punya satu buku aturan istana. Bawa pulang, pelajari baik-baik. Patuhi aturan istana. Baik, hamba sahaya. Terima kasih Ibu Suri. Jagalah kedudukanmu baik-baik. Orang terakhir yang berani menantang aturan istana Beta. Sekarang rumput di kuburnya sudah setinggi orang. Baik. Ibu Suri, Jangan mendekat. Beta baik-baik saja. mendiang Kaisar baru saja wafat. Jangan-jangan dia hamil. Anak mendiang Kaisar? Baginda Kaisar sedang memeriksa laporan, tidak mau ditemui siapapun. Kurang ajar. Kau hanya seorang hamba. Berani menghalangi Beta? Beta adalah permaisuri yang ditetapkan oleh Ibu Suri. Ampun yang mulia permaisuri. Hamba akan segera melapor. Tunggu di luar saja. Beta masuk sendiri. Ini, Ada apa? Beta tak boleh masuk? silakan yang mulia permaisuri. Permaisuri. Siapa izinkan kau masuk? Baginda sedang menangani urusan negara. Juga harus jaga kesehatan. Beta khusus buatkan sup ginseng. Untuk menenangkan Baginda. Hal kecil seperti ini bisa dikerjakan pelayan. Tak perlu kau repot, lain kali tak perlu khusus. Antar ini untuk Beta. Baik, Beta salah. Kau datang tepat waktu. Beta baru siapkan daftar hadiah untuk Ibu Suri. Urusan kecil ini kau urus saja. Ibu Suri sungguh beruntung. Tak hanya mendiang Kaisar, sangat menyayangi Ibu Suri. Baginda pun begitu menghargai Ibu Suri. Tapi Beta usulkan tambah 1 tonik penjaga kandungan agar baik untuk Ibu Suri. Apa katamu? Rati hamil?
Ya, kemarin beta khusus. Tanya ke Biro Catatan Istana. Sebulan lalu, mendiang Kaisar menemani Ibu Suri. Dihitung harinya. Seharusnya sudah pasti. Bagaimana mungkin? Ini tak mungkin. Baginda, hamba masih ada. Satu hal yang tak paham. Jika Ibu Suri Kaisar benar, melahirkan anak, statusnya bagaimana? Putra mahkota? Atau... Kurang ajar. Status anak Ibu Suri Kaisar, bolehkah kau sembarang bahas? Keluar! Ampun Baginda Kaisar, hamba tahu salah. Pergi. Cepat pergi. Baginda Kaisar, Kau. Segera periksa catatan Biro Catatan Istana Kakanda. Selain itu, selidiki Istana Ibu Suri. Beta harus tahu, apakah Ibu Suri hamil? baik. Sebulan lalu ada catatan menemani Baginda. Anaknya benar Arga Wiratana? Sialan. Yang mulia Ibu Suri Kaisar, Baginda tinjau laporan. Tak mau temui siapapun? Termasuk beta? Begitu titah Baginda. Minggir! Ibu Suri, kenapa kau datang? Ibu Suri? Kau panggil aku Ibu Suri? Memangnya, kau hamil anak mendiang Kaisar. Beta sempat berpikir, nanti Ibu Suri lahirkan putra. Haruskah kuasa dikembalikan? Kau akhirnya tahu. Siapa yang beritahu? Laras Permata. Siapa yang bilang tak penting? Yang penting, apakah ini benar? Ya. Aku memang hamil. Jika dia benar, anak Arga Wiratana, kau akan terima kami? Rati. Ma, aku cuma sempat putus asa. Aku tahu ini pasti bukan salahmu. Tenang, anak yang kau lahirkan, laki atau perempuan, akan kanggap anakku sendiri. Perasaanku padamu takkan pernah berubah. Sungguh, Ucapan raja bukan main-main. Jika kulanggar, biar disambar petir, mati mengenaskan. siapa suruh kau bersumpah? Anak ini adalah anakmu. Percaya? Anakku, Ingat malam itu? Itu bukan mimpi. Yang mulia meracuniku untuk menodai kehormatanku. Kau yang selamatkan aku. Aku hamil 3 bulan. Anak ini benar-benar anakmu. hamil 3 bulan, anak itu anakku. Benar anakku? Beta akan jadi ayah? Baginda Kaisar. Turunkan beta. Rati, kenapa tak beritahu beta? Menguji ketulusanmu. Ingin lihat, apakah kau seperti kakakmu yang tak setia? Mana mungkin? Dia mana bisa dibandingkan dengan beta? Kenapa tak bisa? Kini kau juga punya ganti. Seperti yang mulia dengan selir arum. Kalau begitu, beta khawatir akan mengulangi nasib adik. Tak disangka dia begitu licik. Hampir saja tertipu. Olehnya, sekarang juga beta singkirkan dia. Untuk menghilangkan masalah. Pengawal, Baginda, berangkat ke Istana Permaisuri. Hamba memberi salam pada Baginda. Permaisuri. Tahukah kau dosa apa yang kau lakukan? Baginda Kaisar, hamba tidak tahu. Masih saja berpura-pura tak bersalah di sini. Pengawal. Berikan Permaisuri hukuman mati. Apa? Baginda, dosa apa yang telah hamba lakukan? Baginda hendak menghukum mati hamba? Kau memfitnah Rati. Mencela keturunan takhta beta. Katakan, pantaskah kau mati? Hamba tahu Baginda sangat mencintainya. Tapi kandungannya adalah anak orang lain. Meski begitu, Baginda masih mau melindunginya? Kurang ajar. Beta beritahu kau. Kandungan Rati adalah anak beta. Dia darah daging beta. Ini, bagaimana mungkin? Beta awalnya kasihan padamu. Jadi biarkan kau tinggal di samping. Tak disangka kau berani menyakiti Rati. Kau sentuh batas kesabaran beta. Baginda, hamba sahaya tahu salah. Hamba sahaya tak boleh cemburu buta dan memfitnah Ibu Suri. Ampunilah hamba sahaya kali ini. Terlambat. Dengan kemampuanmu, pantaskah melawan Rati? Dia bertarung keluar dari lautan darah dan mayat di perbatasan. Lalu dalam pertarungan istana yang penuh bahaya di masa lalu, dia berhasil menerobos kepungan.
mendiang Kaisar, Selir Arum. Semua kalah di tangannya. Dengan tipu daya sepertimu, pantaskah jadi lawannya? Kau sendiri yang cari mati, jangan salahkan beta. Baginda, hamba masih berstatus permaisuri. And, jika permaisuri mati tanpa sebab, tidakkah yang mulia takut mengacaukan istana? Tenang saja. Beta bisa menggantikan posisimu. Ibu Suri Kaisar? Mengapa Ibu Suri mengenakan jubah permaisuri hamba? Kenapa? Kau bisa jadi penggantiku, masa aku tak bisa jadi penggantimu? Apa maksud Ibu Suri? Setelah kau mati, Baginda akan umumkan, Ibu Suri mangkat, lalu memakamkanmu dengan megah. Kau akan menggantikan adik, dimakamkan bersama mendiang Kaisar? Hidup-hidup aku jadi penggantimu? Malah setelah mati harus jadi pengganti mendiang permaisuri? Jangan! Saat dia pergi. Setelah mati, Jangan! kenakan padanya pakaian Ibu Suri. Baginda Kaisar? Ibu Suri Kaisar? Ampunilah hamba. Hamba takkan berani lagi. Mulai sekarang, kau adalah permaisuri beta. Akhirnya beta bisa bersamamu, dengan sah dan pantas. Baginda Kaisar, Arga Wiratana dulu khawatir keluarga Mahesa terlalu berkuasa, mengancam takhta. Tidakkah yang mulia khawatir? Tentu saja khawatir. Permaisuri beta, pandai perang menentukan segalanya, pandai tata negara dan istana. Beta malah khawatir kau tinggalkan beta. Nanti, beta akan mati-matian, menyenangkan hati permaisuri.